Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin. Nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Para asatidzah, para santri, para jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala dimanapun berada, alhamdulillah Allah Subhanahu wa taala masih memberikan kita taufik untuk hadir di majelis ilmu meskipun secara online ya. Tetap kita juga berikhtiar memaksimalkan keberkahannya dengan kita juga berusaha meskipun kita di ruangan masing-masing, di tempat masing-masing, kita juga berusaha memperhatikan adab-adab majelis ilmu ya, agar kita semakin maksimal mendapatkan keberkahannya. Alhamdulillah ini saya posisi di Kabupaten Bogor ya, di Kecamatan Cilengsi. Kabupaten Bogor. Jadi alhamdulillah bisa bersilaturahim dengan para asatidzah, para jamaah di Balikpapan ya. Kalau di Balikpapan saya hanya beberapa kali transit saja. Jadi belum pernah mukim di sana ya, atau mabit belum pernah jalan-jalan di sana transit menuju ke Tarakan dan Bulungan ya. Masya Allah, jauh juga. Ini sudah 2 kali saya bedah di Bulungan malah. Jadi, Masya Allah, Masya Allah, Masya Allah. Berapa tahun yang lalu? Ya, sudah 2 kali ke Kalimantan. Dulu masih masuk Kalimantan Timur. Saya sudah ke sana juga. Kemudian ketika berubah menjadi Kalimantan Utara, dipecah, saya sempat sekali juga ke sana. Jadi di Balikpapan transit saja. Transit, lalu insya Allah kapan-kapan diundang saja ke Tarakan ya, lalu naik speedboat ya, luar biasa perjalanannya. Ya, insya Allah. Jadi di Kalimantan juga sudah pernah saya bedah juga buku ini agar saya Fatihah di Kalsel ya, di Banjarbaru. Itu baru. Juga memang ini buku ini cetakan pertama di Januari 2014 ya, ini sudah cetakan yang ke-9. Jadi 2014 jadi, dan sepanjang perjalanan waktu memang sudah dibedah di ya hampir semua provinsi di Indonesia, baik saya sendiri maupun pembedah yang lain ya, ada yang juga dibedah oleh ustadz yang lain di beberapa tempat ya. Jadi itu ini perjalanan buku ini ya, buku yang sedang kita bedah pada kesempatan kali ini. Dan edisi yang ke-9 ini memang berbeda dengan edisi yang sebelumnya. Memang ada beberapa penambahan ya, jadi lebih tebal 30 halaman dari edisi yang sebelumnya. Jadi ini saya tambahkan beberapa hal yang sering ditanyakan selama saya bedah buku ya sekian tahun ya, beberapa tahun. Akhirnya kemudian saya tambahkan di edisi yang terbaru ya. Tetap berusaha, tetap tidak terlalu panjang, tidak terlalu bertele-tele sehingga orang juga membacanya juga tidak terlalu lama, tapi kemudian memang segera bisa dipraktekkan. Makanya saya sebut di muqaddimah ini, saya kunci utama ya, sebaik-baik kiat menghafal adalah yang dipraktekkan. Ya, itu saya sebut di muqaddimah halaman 15 itu ya, sebaik-baik tips atau kiat menghafal itu adalah yang segera dipraktekkan. Jadi bukan sekedar dikoleksi atau dibayangkan ya, jadi mengoleksi kiat tapi tidak ada yang dipraktekkan. Gitu, ya. Makanya ini sedikit tadi sudah disampaikan biodata, itulah memang perjalanan saya. Jadi memang saya sebut di muqaddimah ya, muqaddimah saya sebutkan juga bahwasanya cita-cita saya yang dari dulu sampai sekarang itu tidak terkabul adalah mondok di pesantren. Ya, jadi itu yang cita-cita dari dulu sampai sekarang tidak terkabul. Ya, jadi memang basic sekolah umum tadi di SD sampai SMA itu sekolah umum negeri ya, sekolah negeri. Tapi memang keinginan menghafal itu sudah ada ya sejak, terutama muncul tuh ketika SMP ya, sudah punya keinginan. Tapi kemudian ya dalam kondisi saya sekolah umum negeri ya, tidak di pesantren juga ya, lingkungan kalau di Jombang saya di kota ya, di kotanya. Artinya tidak seperti sekarang yang di mana-mana syiar menghafal sudah sangat luar biasa. Ya, sekarang di kampung mau di kota ini satu hal yang patut kita syukuri. Ini syiar menghafal Quran ini sudah kemana-mana ya. Artinya di masa itu ya namanya menghafal itu adanya cuma di pesantren ya. Jadi waktu itu ya. Jadi apalagi saya di
kalau di Jombang di kotanya, di kecamatan kota ya lingkungannya lingkungan formal ya, sekolah negeri. Ada Jombang lingkungan pesantren itu di kecamatan lain ya, yang terkenal kan di sana ada Tebu Ireng, Tambak Beras di Jombang. Iya. Artinya memang, tapi saat itu keinginan sudah ada, tapi dengan kondisi semacam itu, saya sudah berpikir itu mustahil buat saya. Ya, itu adalah satu hal yang mustahil buat saya. Artinya ini memang saya sebutkan dalam pengantar karena selama ini persepsi sebagian orang, sebagaimana persepsi saya dulu ya, bahwasanya menghafal Quran itu ya monopoli kalangan tertentu, misalnya di pesantren atau di madrasah ya, gitu. Yeah. Jadi saya mungkin sebagian ada yang punya persepsi itu sebagaimana persepsi saya dulu ya waktu itu ya, waktu itu. Atau mungkin ada yang merasakan kondisi yang sama seperti saya, ya sehingga kemudian bisa merasakan juga ya, kondisi yang sama. Artinya kondisi yang mungkin untuk gambaran umum kebanyakan orang itu kondisinya tidak ideal untuk menghafal. Ya, ini. Jadi itu kemudian barulah kemudian keluar SMA itu masih belum nyambung juga karena saya harus lepas ya dari orang tua, mandiri ya karena kondisi tadi saudara bersepuluh tadi ya, 10 ada beberapa yang masih kuliah dan sebagainya, sehingga saya memutuskan, saya memang meminta izin sendiri kepada orang tua saya untuk lepas ya, untuk mandiri ya, untuk kemudian saya bekerja di Surabaya. Pekerjaan pertama saya itu sebagai penjaga wartel ya, sekarang sudah punah wartel. Ya. Oh, penjaga wartel ya, Ustaz ya? Wartel dulu orang telepon ya selama 1 tahun bekerja itu sambil kuliah jurusan administrasi bisnis ya, jadi memang nyambung juga ya. Jadi itu latar belakangnya. Tapi memang ya ini semata taufik dari Allah, namanya keinginan untuk menghafal tetap tidak pudar ya, tidak pudar sampai kemudian mendapatkan kesempatan mulai belajar bahasa Arab ya di Mat Umar itu. Kemudian tapi saya Mat Umar kan fokusnya di bahasa Arab saja. Jadi tapi paling nggak mendapat stimulan untuk itu. Awalnya saya hanya ingin menghafal juz 29 saja. Tapi keterusan ya. Jadi itu hafalnya begitu. Karena itu tugas ma'had ya, tugas ma'had. Semester setengah juz ya. Juz itulah mulai stimulannya di situ, sehingga kemudian selebihnya lebih banyak memang otodidak sampai selesai. Jadi otodidak tapi tetap kemudian hafalan itu memang distorkan ke guru. Jadi gurunya kita datengin, kita kejar. Maka ini misalnya di sini ada para santri atau yang menghafal di lembaga, ada atau di pesantren, bersyukurlah ya, ini satu kenikmatan luar biasa di mana musrifnya, gurunya sudah menunggu ya, sudah standby, sementara saya harus nguber-nguber guru ya. Saya harus ngejar-ngejar gurunya. Perjalanan ya, saya ingat saya waktu itu goes itu sekitar 15 km untuk ketemu guru ya, dengan mengendarai sepeda ya, sepeda itu paling enggak ya enggak kurang dari 15 kilo ya, 15 km dengan goes ya. Itu tapi makanya saya kalaupun Allah berikan kita kesempatan dengan kondisi yang ideal di Mahat Tahfidz atau di lembaga Quran, maka ini tentu patut kita syukuri ya. Artinya kesempatan itu jelas jauh lebih besar ya, dan harus disyukuri, dimanfaatkan dengan sebaik-baiknya ya. Apalagi sudah ada musrif, ada ustadz yang standby ya, yang siap menerima setoran ya, siap mengarahkan ya. Jadi sementara saya kondisi yang pengen tapi galau ya, tapi bingung ya. Akhirnya kita lah yang mendatangi guru, yang ngejar guru ya. Sampai juga kemudian perjalanan menyelesaikan sanad Al-Qur'an pun ya, ketika selesai menghafal tentu keinginannya ingin meningkat lagi ya, ingin dapat sanad. Waktu itu saya hanya berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, ya Allah, saya mudahkan saya untuk berangkat ke Timur Tengah, atau engkau kirim syekhnya yang ke sini gitu. Itu doanya begitu. Jadi memang semacam agak maksa, dikasih pilihan terbatas ya. Jadi saya kasih pilihan terbatas gitu. Jadi minta dimudahkan ya, belajar sama saya dari Timur Tengah, atau ya syekhnya aja yang ke sini gitu. Alhamdulillah ternyata yang dikabulkan adalah opsi yang kedua ya. Jadi opsi kedua. Jadi karena saya posisi semester 3 di Libya sudah menikah ya. Jadi ya nggak mungkin juga untuk
berangkat juga, tapi alhamdulillah Allah mudahkan sehnya yang dikirim. Ya, sehnya dikirim hingga selesai. Itu pun juga tetap ya prosesnya tidak kemudian kita duduk kemudian sehnya udah menunggu, tidak ya. Jadi karena waktu itu program Hay'ah Alamiah dari awalnya dari daurah di Megamendung ya, puncak itu, kemudian lalu ada follow up, ada asalnya Syekh Abdul Qawi tadi itu dia hanya sebulan lalu pulang lagi ke Yaman. Lalu ada Syekh yang diutus untuk mukim yaitu Syekh Ibrahim ya. Itu lalu kemudian saya harus pulang balik setiap hari dari Depok ke Bogor ya dengan jarak tidak kurang dari 70 km ya, 70 km. Itu untuk kadang sampai sana pun belum tentu ketemu syekhnya juga ya. Kadang kalaupun ketemu juga hanya kasmi 1 halaman, setengah halaman, pulang lagi. Berjarak 70 km. Jadi PP ya kurang lebih 140 km. Ya itu artinya ya untuk mungkin bagi sebagian orang itu kondisinya sangat tidak ideal ya. Ini sedikit perjalanan artinya supaya nanti kalau ada yang kondisinya itu paling nggak lebih baik dari saya supaya tidak merasa orang paling menderita sedunia ya. Jadi kadang kita ini merasa, aduh beban saya paling berat gitu ya. Jadi beban saya seolah paling berat. Nah, dari pengalaman ini tentu kemudian akhirnya juga saya bisa paling nggak berbagi lah untuk orang-orang yang kondisinya mungkin tidak ideal ya dalam pandangan umum ya, atau mungkin merasa senasib dengan saya gitu ya. Jadi hingga terbayang ya. Makanya kemudian kiat yang apa yang saya berikan di buku ini sifatnya memang saya upayakan sesuatu semuanya konkret, real. Ya, tidak ada yang kemudian tidak konkret di lapangan. Ya, saya tidak kemudian karena saya juga bukan berbasic seorang yang pandai menulis sebetulnya ya. Tapi sehingga kemudian pandai menyusun kata-kata yang bagus, yang terus rapi tidak. Tapi memang semua apa yang saya tulis itu adalah apa yang memang saya rasakan atau saya alami baik sebagai talib ya pembelajar maupun ketika mengajar. Masalah apa yang sering muncul gitu. Jadi maka memang saya upayakan apa yang saya paparkan di sini ini semuanya konkret waqi'i ya. Waqi'i. Jadi tidak kemudian juga menyampaikan sesuatu yang tidak waqi'i atau apa yang kelihatannya sangat ideal tapi ternyata tidak real di lapangan misalnya. Ya. Hanya kemudian menjadikan seseorang berdecak kagum mengatakan subhanallah ya, masya Allah ya, kapan ya saya bisa begitu saja. Makanya ini yang kemudian menjadi fokus ya dalam buku ini ya, memang dari pengalaman maupun pengamatan maupun ya pengalaman belajar maupun mengajarkan ya. Jadi sebelum jadi buku memang sudah saya buat poin-poin tips praktis itu ada 20 poin yang kemudian 20 poin itu sudah pernah saya bahas di waktu di Bulungan masih Kalimantan Timur, saya sudah bahas itu. Pas sudah jadi buku saya ke sana lagi. Jadi sudah berstatus Kalimantan Utara juga. Oh iya. Beda. Tapi sebelum itu sudah sering diterbitkan juga di beberapa majalah ya. Tips saya ini majalah baik lokal maupun nasional ya waktu itu. Sekarang majalah sudah banyak yang punah ya. Karena sudah media online semakin kuat ya. Jadi ada dulu majalah Umi, majalah banyak majalah itu, atau majalahnya para habaib juga pernah, Al-Kisah, sekarang majalahnya udah tutup juga. Itu. Lalu kemudian jadilah buku ini yang sudah berjalan kurang lebih 6 tahun ya dengan ini cetakan ke-9. Dan cetakan ke-9 ini seperti saya sebutkan tadi, itu saya tambahkan beberapa poin yang sering muncul ya selama saya berkeliling ya di berbagai provinsi di Indonesia. Jadi terakhir kemarin Ramadan saya bedah di Medan tapi secara Zoom juga ya karena kondisi ini ya sebelum masa pandemi ini memang banyak ke beberapa daerah-daerah ya. Tapi itu gambarannya. Kemudian seperti saya sebut tadi, Bu, ini memang poinnya ada 20 poin setidaknya yang latar belakangnya tadi adalah 20 tips praktis sebetulnya yang kemudian meliputi ada faktor teknis dan non teknis ya. Ini yang perlu dipahami bahwasannya seringkali seorang penghafal itu membayangkan bahwasanya keberhasilan menghafal itu hanya soal teknis saja. Ya, tips praktis saja, misalnya caranya bagaimana. Ya itu.
Sehingga apa yang saya paparkan di sini ini tidak sekedar faktor teknis saja. Ya, banyak faktor non teknis yang pengaruhnya juga sangat besar ya dalam keberhasilan kita menghafal Al-Qur'anul Karim. Ya. Baik yang kondisinya tidak ideal seperti saya, ya, lebih-lebih yang kondisinya secara umum ideal lah, misalnya di Mahtafid, di sekolah Quran, ya, atau di sekolah yang walaupun tidak mondok tapi dia punya program unggulan Al-Quran. Ini tentu hal-hal yang patut kita syukuri, ya, patut kita manfaatkan dengan sebaik-baiknya. Lebih-lebih ya didukung dengan syiarnya yang sangat bagus untuk saat ini, ya. Syiar menghafal berbeda dengan dulu saya ketika menghafal ya single fighter, jangankan yang mendorong, memotivasi, yang peduli saja juga nggak ada, ya. Yang peduli juga nggak ada, gitu. Jadi saya ketika belajar di Maktumar pun fokusnya di bahasa Arab, ya, di bahasa Arab. Untuk menghafal targetnya hanya setengah juz satu semester, di situ 4 semester dari 2 juz 29 30, ya. Tapi asalnya apa, karena memang sudah ada keinginan sejak lama, maka ya apa saya tambahi sendiri, ya, apa selebihnya. Tapi itu jadi kemudian faktor-faktor non teknis ini juga kemudian sebelumnya dari perjalanan buku ini juga, jadi buku ini alhamdulillah sudah banyak dijadikan rujukan atau referensi karya ilmiah di berbagai kampus Islam, ya. Jadi untuk skripsi kebanyakan, ya, skripsi jurusan pendidikan Islam biasanya, ya, banyak ini dijadikan referensi skripsi. Jadi apa terakhir juga ada yang jurusan apa di S2, ya, tesis S2 itu terakhir belum lama, sekitar setahun yang lalu ada, ya, itu jurusan manajemen pendidikan. Ya, manajemen, karena di sini ada faktor apa teknis pengelolaan, ya. Jadi secara umum, walaupun saya tidak sebut secara spesifik, tapi sudah apa menjadi objek kajian, ya. Ada juga yang sifatnya menjadikan referensi maroji saja, ada juga yang memang menjadi fokus objek kajian mereka, ya, baik skripsi maupun tesis, ya. Artinya memang walaupun ini tips sederhana, tapi memang saya berusaha, karena ini sifatnya waqi'i dan berdasarkan realita, ya. Kalau ibaratnya untuk mengerjakan skripsi itu melakukan penelitiannya panjang, ya. Jadi melakukan penelitiannya itu panjang sekali, ya. Saya sebut kalau di buku yang terbaru apa pengalaman 15 tahun, ya. Jadi untuk skripsi ya kelamaan, ya, harus meneliti 15 tahun dulu, ya. Sehingga banyak yang interview atau mereka apa memang mengkaji secara studi pustaka, ya. Jadi walaupun memang selalu memang yang saya upayakan dalam saya membuat setiap karya, saya upayakan tetap sederhana sehingga mudah dipahami, tapi tetap menjaga bobot ilmiah, ya, sehingga bisa dipertanggungjawabkan secara ilmiah, gitu. Termasuk buku ini tetap saya bahas hal-hal yang sifatnya sederhana, yang mudah dicerna, mudah dipraktekkan, tapi juga ada saya dasari dengan apa dasar-dasar ilmiahnya, dalil dari Quran dan Sunnahnya. Nah, lalu kemudian breakdown ke apa langkah praktisnya, gitu. Jadi setiap bab begitu. Kemudian setiap bab juga selalu ada poin atau sisi tazkiyatun nafas, ya, karena kita sedang berinteraksi dengan kalamullah, dengan firman Allah Subhanahu wa taala. Sehingga selalu ada sisi tazkiyatun nafas, ya, di setiap apa poinnya. Ya, karena memang bagaimanapun ini adalah berbeda, ya, dengan kita mempelajari ilmu yang lain. Ini adalah kalamullah yang Allah sendiri yang memberikan jaminan kemudahannya, ya, sehingga tentu sisi ini tazkiyatun nafas, adab dan sebagainya tetap harus menjadi perhatian yang sangat besar, ya. Ya, itu kemudian mulai itu tadi gambaran umum pembahasan, ya, pembahasan secara global begitu, ya. Jadi ada faktor non teknis dan teknis, kemudian ada landasan syar'i dan ilmiahnya juga saya sebut, kemudian ada sisi realnya, ya, dan juga sisi tazkiyatun nafas. Dan faktor-faktor yang non teknis, ya, ini menjadi fokus bahasan-bahasan awal, termasuk nanti di akhir juga. Jadi faktor teknisnya ada di tengah-tengah, ya. Itu jadi faktor awal mulai dari tentang niat, ya, niat dalam menghafal, orientasi kita menghafal Al-Quran yang secara umum tentu, ya, dalam ibadah apapun, tentu hal yang sangat pokok adalah
Ya niat itu innamal a'malu binniyat ya. Jadi atau firman Allah Subhanahu wa taala wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin ya. Itu jelas ya adalah menjadi syarat diterimanya amal dari si Allah Subhanahu wa taala. Nah, namun dalam proses menghafal tentu ini menjadi hal yang sangat berpengaruh pada daya tahan seseorang dalam proses menghafal itu. Kalau orientasinya ada semata karena Allah Subhanahu wa taala, maka tentu akan berpengaruh pada daya tahan seseorang ini. Dia akan lebih maksimal, lebih bertahan ya dalam menempuh setiap prosesnya. Ya. Jadi tentu ini penting meskipun saat ini memang syiarnya sedang sangat bagus ya. Boleh jadi orientasi awal karena tren misalnya. Alhamdulillah trennya bagus ya gitu. Tapi tentu kita harus terus memperbaiki orientasi kita karena kalau hanya sekedar faktor tren saja atau mungkin sebuah lembaga ya ini dalam tanda kutip hanya menjadi branding saja ya karena memang trennya sekarang orang semangat menghafal, lembaga ini akan diminati kalau punya branding Quran misalnya gitu ya. Tentu ya harus dibarengi juga dengan orientasi yang benar ya semata karena mengejar kemuliaan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Bukan sekedar lembaganya supaya diminati misalnya, tapi kemudian ternyata secara real ini terus terang ya mohon maaf ini saya banyak juga membantu banyak lembaga ya, banyak membantu sebagai konsultan di berbagai lembaga, itu banyak terjadi ya ternyata apa yang disampaikan sebagai branding lembaga itu ya memang hanya sekedar branding saja, tapi secara wakilnya memang tidak terrealisasi dengan baik. Itu. Jadi ya ada banyak faktor sehingga ya hanya sebatas itu branding. Oh Quran ini lembaga ini punya target hafalan sekian atau punya program unggulan Quran dan sebagainya. Sementara dalam realnya dia tidak dalam praktek kesehariannya dalam promosinya dia menjadi program unggulan, tapi dalam perlakuannya tidak unggulan. Ya. Mulai dari ke waktunya, gurunya gitu ya. Banyak ya kegiatannya tidak menjadi prioritas. Gitu. Ini yang terjadi ya. Jadi itu sehingga tetap ya bagaimanapun kita semata ya kita niatkan orientasi semata mengejar kemuliaan si Allah. Nanti semua akan berpengaruh pada langkah teknis berikutnya ya. Baik itu sebagai pribadi kita sebagai penghafal, sebagai penuntut ilmu atau mungkin kita ketika mengelola lembaga. Ya. Mengelola lembaga ya atau sebagai guru juga sebagai muallim ini juga akan sangat berpengaruh ya basic niat ini ya. Di samping juga bagi kita ketika menghafal itu tentu akan menjadi daya dorong yang sangat kuat ya sangat kuat sehingga kan sering kali ini pertanyaan paling umum ya orang bertanya Ustadz gimana ya supaya saya semangat menghafal gitu. Gimana sih supaya kita semangat gitu? Atau pertanyaannya ditujukan pada saya misalnya. Gimana kok dulu semangat menghafalkan apa gitu kan tidak dari pesantren misalnya gitu ya. Sebetulnya kan ya kalau saya menjawabnya tidak ada tawaran lebih istimewa, lebih baik dan lebih pasti daripada tawaran dari Allah Subhanahu wa taala. Tentu ya apakah kita mau mencari orientasi atau tawaran yang lain selain dari Allah Subhanahu wa taala? Jadi padahal dalilnya, fadilahnya sudah sangat jelas ya. Sangat banyak. Di buku saya sebut beberapa ya, hanya beberapa. Tapi itu mungkin sudah sering kita dengar juga, sering kita dapatkan ya berbagai materi keutamaan menghafal Al-Qur'anul Karim. Maka sesungguhnya ya kalau kita ini tidak tertarik dengan tawaran Allah dan Rasulnya, tentu saja ya materi pertama yang harus kita dapatkan adalah materi tentang menguatkan iman dulu atau materi tazkiyatun nafas. Ya, kalau kemudian tawaran yang begitu luar biasa, ada surga tertinggi, ada menjadi keluarga Allah Subhanahu wa taala, ini tidak menarik. Ya. Atau mungkin ada kemudian naudzubillah misalnya ada orientasi duniawi ya yang kemudian justru lebih menarik kalau ada kompensasi itu. Oh, nanti akan mendapatkan satu hal yang nilai duniawi sekian dan sebagainya. Ya itu. Nah, tentu saja ini perlu peningkatan kualitas iman kita ya pada setiap janji Allah dan Rasulnya.
Sedikit saya bahas kalau dalam soal dalil ini ada banyak. Saya bahas satu hadis saja dalam konteks keutamaan ya. Dalam hadis Rasulullah SAW disebutkan yuqalu li sahibil Qur'ani yaumal qiyamati iqra' wartaqi warattil kama kunta turattilu fid dunya fa inna manzilataka 'inda akhiri ayatin taqra'uha. Ya, disebutkan dikatakan pada sahibul Quran di hari kiamat, bacalah dan naiklah dan tartilkanlah sebagaimana engkau mentartilkannya di dunia. Karena sesungguhnya kedudukanmu adalah di akhir ayat yang engkau baca. Nah, ini saya hanya membahas sedikit hadis ini. Ya, hadis ini dari keterangan para ulama hadis. Ya. Di antaranya saya sebut di buku adalah dari keterangan dari Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani. Nah, beliau mengatakan wa yu'khadhu minal hadis annahu la yanalu hadha thawaba al-a'zam illa man hafizal Qur'ana wa atqana ada'ahu wa qira'atahu kama yanbaghi lahu. Ya. Kata Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani, dapat dipahami dari hadis ini bahwa tidaklah seseorang mendapatkan pahala yang besar ini, artinya nanti di hari kiamat disuruh baca dan naik terus sampai ke surga tertinggi, kecuali yang hafal Al-Quran serta kuat hafalannya dan bagus bacaannya sebagaimana mestinya. Keterangan ini juga senada dengan apa yang disebutkan oleh Imam Ibnu Hajar Al-Haythami. Ada dari Ibnu Al-Asqalani. Al-Haythami juga bahkan beliau mengatakan bahwasanya itu adalah penghafal, itu bisa dipahami bi'adna ta'ammul, ya, dengan pemahaman yang sederhana, ya. Itu atau dikatakan juga oleh ahli hadis Syekh Nasruddin Al-Albani, ya, dalam silsilah al-hadis as-sahihah, beliau juga menjelaskan hadis ini maknanya ya penghafal. Kenapa semua ulama ini mengatakan bahwasanya spesifik hadis ini ya, yang dimaksud sahibul Quran itu adalah penghafal? Karena nanti spesifik juga keistimewaannya dia baca dan naik. Ya, baca dan naik. Makanya karena suruh baca sementara mushaf Al-Quran tidak ada. Ya, dan mushaf itu dalam hadis sahih disebutkan bahwasanya dia sudah musnah sebelum hari kiamat. Ya. Jadi ini sebagaimana disebutkan dalam hadis sahih riwayat At-Tabrani. Ya, ini disebut dalam kitab Sahih Asratus Sa'ah. Ya, kitab Sahih Asratus Sa'ah tentang hadis sahih terkait tanda-tanda hari kiamat. Salah satunya musnahnya mushaf Al-Quran dari muka bumi. Ya. Jadi sebutkan dalam hadis tersebut, suatu malam Allah mengirimkan angin sehingga pagi-pagi mushaf ini ada, ya, mushafnya ada secara wujudnya tapi dibuka sudah tidak ada tulisannya. Ya. Juga kemudian Allah cabut juga Quran itu dari hati seluruh manusia, nggak ada satu tersisa satu ayat pun. Ya. Sehingga ketika di hari kiamat, apalagi di hari kiamat ya, disuruh baca, tentu makanya para ulama semua memahami itu dengan hafalannya. Ya, dengan hafalannya. Dan Ibnu Hajar Al-Asqalani tadi mengatakan wa atqana adahu wa qira'atahu, dan mutkin hafalannya. Karena disebut mutkin karena dia baca. Ya, wa qira'atahu, dan juga bacaannya bagus. Kenapa? Ada perintah warattil kama kunta turattilu fid dunya, dan tartilkanlah sebagaimana engkau mentartilkannya di dunia. Itu. Jadi maka kemudian salah satu orientasi kita dalam menghafal Al-Quran, hendaknya kita niatkan, ya, target kita menghafal adalah dapat mentasmikkannya di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi bukan sekedar selesai tasmik di hadapan musyrif, di hadapan guru. Sehingga ketika ditanya hafalannya berapa, jawabannya sudah setor sekian juz. Saya nggak jelas. Ya. Atau lembaga juga misalnya yang punya program unggulan Quran, ketika ditanya berapa targetnya, ya target setorannya kan gitu jawabannya selalu. Ketika saya tanya apakah tercapai, ya yang sudah disetor sih sudah tercapai gitu. Ini jawaban-jawaban yang nggak jelas, jawaban-jawaban yang ragu. Ya. Karena targetnya ini tasmik di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka hafalan ini hafalan yang bunyi gampangnya begitu ya. Makanya judulnya agar sehafal Al-Fatihah. Jadi sebetulnya ini judul dari penerbit ya.
Cuma memang ini gambaran dari fokus dari buku ini adalah bukan seberapa banyak hafalannya atau bukan seberapa cepat proses menghafalnya, tapi prinsipnya berapapun hafalannya, hafalan itu harus mutkin. Konteksnya begitu. Ya, dari fokus buku ini. Jadi bagaimana berapapun hafalan kita, itu hafalan yang bunyi. Ya, hafalannya siap ditasmikkan kapan saja. Hafalannya siap diperdengarkan sewaktu-waktu. Berapapun jumlah hafalan kita. Dari mau satu surat sampai 114 surat, satu juz maupun sampai 30 juz ya sama. Ya. Itu. Dan ini ada prosesnya nanti ya. Tapi memang salah satu yang akan mendorong kita untuk melakukan muassafat itu ketika kita niatkan ya semata untuk kita bisa tasmik ya di hadapan Allah Subhanahu wa taala kelak. Sehingga kita akan terdorong untuk menjaga hafalan kita. Sebagaimana nanti di poin terakhir, poin 20, itu adalah komitmen atau azam. Hafalan itu sekali hafal tidak boleh lepas seumur hidup. Karena target kita adalah bagaimana kita bawa hafalan itu sampai mati. Ya, karena targetnya hafalan itu terbawa saat kita berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala. Itu orientasinya. Sehingga akan selalu ada tenaga, selalu ada power untuk terus menjaganya. Sisi lain juga disebutkan misalnya hadis Rasulullah SAW mangqara harfan min kitabillah. Joni. Walau bi hasanatun wal hasanatu bi asri amsalihah. Ya. Barang siapa membaca satu huruf dari kitabullah, maka baginya satu kebaikan dan setiap kebaikan dilipat gandakan 10 kali lipat. Ini dalil tentang keutamaan membaca ya. Tapi apa konteksnya dengan menghafal? Ini harus dipahami oleh setiap para penghafal ya. Karena yang namanya menghafal itu kan dia harus mengulang-ulang bacaan. Ya. Setelah hafal pun untuk menjaganya harus murojaah. Ya. Maka bayangkan, harusnya yang terbayang bagi kita saat kita proses menghafal atau murojaah, itu kalau satu huruf itu bernilai 10 kebaikan. Bagaimana kalau itu diulang 10 kali, diulang 100 kali? Jadi yang kebayang itu adalah akumulasi pahala. Jadi bukan capeknya, waduh sudah mengulang berkali-kali nggak hafal-hafal misalnya gitu ya. Ini yang menjadikan kemudian berat dalam mengulang. Atau ada orang membayangkan ingin menghafal tapi tanpa mengulang-ulang. Ini nanti saya bahas di poin murojaah ya. Ada materi tazkiyatun nafas di situ. Jadi padahal kemuliaannya itu salah satu kemuliaan penghafal bukan sekedar status hafalnya, tapi proses dia menghafal dan proses menjaganya itulah menjadikan dia selalu dekat dengan Al-Quran. Yang menjadikan penghafal itu frekuensi tilawahnya jauh lebih besar daripada orang yang tidak hafal. Ya. Gitu. Jadi maka aneh. Saya sebut nanti di bab murojaah. Aneh sekali kalau ada penghafal itu yang malas mengulang-ulang bacaan. Maka pertanyaannya lah, dia cari kemuliaan dari sisi mana? Gitu. Justru kemuliaan penghafal itu karena tingkat frekuensi membaca Al-Qur'annya yang sangat tinggi. Ya. Sehingga ciri utama penghafal itu adalah memang daya tahannya berlama-lama dengan Al-Quran. Ya, kekuatan duduknya bersama Al-Quran itu ciri hafid an-najih ya. Jadi penghafal yang najih yang berhasil itu adalah ciri utamanya ya kekuatan duduknya berlama-lama dengan Al-Quran. Ya. Maka kemudian ketika kita niatkan ini ya, niatkan untuk mengejar pahala sebanyak-banyaknya melalui proses menghafal, menjaganya, maka kita akan insya Allah sisi lain berpengaruh langsung pada diri kita, kita akan enjoy menempuh prosesnya. Ya. Ketika kita enjoy menempuh prosesnya, maka insya Allah biasanya akan merasakan kenikmatan, ya, kemudahan dalam proses itu. Jadi nggak jadi beban, ya, nggak jadi beban mengulang ini kok jadi beban gitu. Akhirnya, ini karena nggak paham. Bahwasanya pengulangan itu adalah akumulasi pahala. Maka selalu tekankan penting sekali kalimat menikmati proses. Ya, menikmati prosesnya. Ya. Memang ada orientasi hafalnya, tapi jangan lupa menikmati prosesnya. Ya, kita nikmati proses itu. Karena kita memahami ada fadilah dalam proses tersebut. Ya. Termasuk nanti ketika
sudah hafal, ya, memurajaah, itu juga ya kita nikmati proses itu. Kita memahami pengulangan itu ada pahala yang luar biasa. Ya, ada pahala yang sangat besar, maka kita akan enjoy melakukan murajaah semakin banyak semakin enjoy. Ya, bukan semakin berat. Ya, bahkan semakin kemudian ada waktu luang, wah kayaknya menarik sangat sekali untuk kita berlama-lama dengan Al-Quran. Gitu. Termasuk ini konteks umum saya tambahkan sedikit ya terkait menumbuhkan semangat ini karena pertanyaan yang sangat sering muncul, makanya saya tambahkan di edisi yang ke-9 ini itu menumbuhkan semangat menghafal pada anak atau anak didik ya. Ini singkat saja walaupun ini sebetulnya ada materi khusus terkait itu. Tapi ini saya sebut secara singkat di buku ini. Dimulai dari niat ya. Niat ikhlas upaya menjadikan anak hafal Quran atau upaya kita membuat lembaga Al-Quran itu memang semata mengejar kemuliaan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Tadi sudah saya sebut di awal ya, sekilas. Jadi mulai dari personal yang meniatkan itu. Jadi personal orang tua yang meniatkan anaknya ingin hafal Quran. Atau lembaga yang meniatkan anak didiknya hafal Quran. Ya, itu adalah, jadi sebelum niat ke yang bersangkutan, niat si yang mengelola dulu. Atau orang tua, ini niat orang tua dulu. Ya, niat ikhlas semata memang mengejar kemuliaannya di sisi Allah. Menjadikan anak ini mulia dan memuliakan orang tuanya. Ya, itu maka sebagaimana dalam istilah Arab diungkapkan, ma kharaja minal qalbi yasilu ilal qalbi. Ya. Apa yang keluar dari hati akan sampai ke hati juga. Ya, jadi itu pertama memang niat kita dalam misalnya ingin anak kita hafal ya, atau anak didik kita ya. Bukan sekedar dalam tanda kutip tadi branding ya, atau juga mungkin kalau orang tua hanya untuk apa keren-kerenan, oh anak saya hafal sekian dan sebagainya. Itu tetapi memang semata karena kemuliaannya. Lalu kemudian juga memberikan pemahaman yang benar tentang kemuliaannya, tentu disesuaikan dengan tingkat usia anak itu. Ini bahasan tersendiri juga bagaimana menyampaikan sesuai tingkat usianya sehingga dia mudah dicerna dengan baik. Ya. Jadi sesuai dengan kondisi si anak tersebut. Intinya tetap proses memahamkan kemuliaannya dengan benar. Antara memahamkan anak yang masih kecil, TK atau SD dengan SMP tentu berbeda konteks atau cara komunikasinya jelas. Ya. Lalu tentu juga faktor sangat penting juga adalah menumbuhkan suasana semangat belajar atau berinteraksi dengan Al-Quran. Kalau itu di rumah ya di rumah, kalau di lembaga ya di lembaga itu. Ya. Suasana ini akan tumbuh manakala segala bentuk interaksi dengan Al-Quran. Baik itu membaca, menghafal, mengkaji, atau menyimak bacaan Al-Quran dan lain-lain. Menjadi pemandangan sehari-hari di lingkungan itu. Di rumah maupun di lembaga. Ya. Memang kelihatan tampak sekali. Ya. Sehingga si anak ini juga merasakan bahwasanya menghafal itu karena memang saya seorang muslim. Nah, ini kan banyak terjadi. Ini misalnya dia di sekolah hafalannya banyak ya capaiannya. Tapi di rumah nggak mau ngaji. Di pesantren juga, di pesantren itu ada program menghafal, pulang-pulang libur ya nggak ngaji. Ini berarti pemahamannya yang kurang. Jadi dia seolah menghafal itu ya tugas akademis. Ya, tugas belajar. Bahkan ditanya, kok ngaji di sekolah udah banyak saya gitu ya. Udah banyak. Nah, ini penting ya. Saya sekali lagi ini poin niat ini memang sangat pokok ya sehingga ini memang harus menjadi perhatian utama meskipun bukan berarti kemudian karena alasan menata niat terus kita nggak mulai-mulai. Ya, itu juga termasuk disebut kalau kata Imam Ibnu Qudamah rahimahullah dalam kitabnya Mukhtasar Minhajul Qasidin yang saya kutip di buku ini juga, itu termasuk maka ini syaitan ya, itu dari tipu daya syaitan. Orang yang kemudian tidak beramal dengan alasan takut tidak ikhlas, itu justru mungkin tipu daya syaitan menghalangi orang dari beramal. Maka ya beramal saja ya. Lakukan saja. Jadi kiat terbaik menata niat itu adalah dengan memulai beramal. Ya. Jadi cara paling efektif menata niat adalah dengan memulai beramal. Meskipun ya untuk awal-awal kadang ada ya perasaan
gejolak di hati sendiri, heboh sendiri gitu ya. Tapi lama-lama udah biasa aja. Maka kuncinya istiqomah juga. Ya, konsisten dalam beramal itu. Termasuk menghafal ya. Itu ya yang penting dimulai saja. Dijalankan sambil terus kemudian perbaiki ya. Tapi sekali lagi jangan sampai terhalang dari amal karena alasan menata niat ya, gitu. Jadi terhalang. Mulai saja, maka sebagaimana kalau seorang perempuan ya itu mungkin sebelumnya belum berjilbab, mau berjilbab itu kayaknya heboh sendiri dia. Ya. Padahal kalau udah pakai biasa aja gitu ya. Sudah pakai, dia sudah biasa memakai, ya biasa-biasa aja. Gitu. Heboh itu kan karena baru memulai biasanya. Maka itu kuncinya jangan sampai menghalangi untuk memulai beramal. Lalu poin berikutnya, ini masih faktor non teknis ya. Itu adalah mujahadah kesungguhan. Poin penting yang saya tekankan di poin mujahadah ini, sisi tazkiyatun nafas ya, saya tekankan bahwasannya kesungguhan kita ya di dalam menghafal Al-Quran, mujahadah ini adalah semata untuk menunjukkan bahwasanya kita serius di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Jadi bukan karena kemudian jerih payah kita, kerja keras kita itu yang menjadikan kita berhasil, tidak. Karena Allah nanti yang berkuasa memampukan. Makanya saya kutip di sini firman Allah di akhir surat Al-Ankabut ayat 69 ya, walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana. Ya. Dan orang-orang yang bersungguh-sungguh mencari keridhaan kami atau bersungguh-sungguh di jalan kami, maka sungguh kami akan tunjukkan padanya jalan-jalan kami. Jadi yang paling sehingga ini juga sangat berpengaruh pada dua sisi ya. Setiatun nafas ya. Yang pertama, kita tidak pesimis dengan kemampuan kita, tidak underestimate. Karena yang kita perlukan hanya kita menunjukkan kita serius. Kita tunjukkan kita ini all out. Kita ini sungguh-sungguh. Karena yang memampukan adalah Allah Subhanahu wa taala, bukan kemampuan kita. Ya. Sehingga satu sisi kita tidak merasa pesimis karena yang kita perlukan cuma serius. Ya. Kalau kemudian menghafal itu didasarkan IQ ya atau kecerdasan seseorang, ini jelas terbantah karena faktanya banyak anak ya yang Allah takdirkan memiliki keterbelakangan mental bisa menghafal Al-Quran. Ya, artinya menghafal ini sama sekali tidak ada kaitan dengan kecerdasan. Tapi ini jaminan Allah Subhanahu wa taala langsung. Maka yang kita butuhkan adalah menunjukkan kita serius. Gitu. Sisi lain kebalikannya, dengan kita memahami ini, memahami bahwasanya kita hanya butuh sungguh-sungguh dan Allah yang memampukan. Saat Allah memampukan kita, itu tidak menjadikan kita ujub dengan hasil yang kita dapatkan. Ya. Karena apa? Kita memahami itu Allah yang memampukan. Kita hanya berikhtiar. Ya. Jadi dua sisi tadi. Satu sisi kita nggak pesimis dengan kemampuan kita karena kita tidak sedang mengandalkan kemampuan kita. Kita sedang mengandalkan pertolongan Allah Subhanahu wa taala tapi dengan wasilah kita menunjukkan kita serius. Ya. Kebalikannya ketika kemudian Allah berikan kemudahan, keberhasilan tidak membuat kita ujub ya, ujub berbangga, ini karena jerih payah saya dan sebagainya, tidak. Nah, itu yang menjadi penekanan di sini ya. Dan kemudian juga tentu mujahadah ini adalah mujahadah yang maksimal ya. Ukurannya apakah sudah maksimal atau belum? Boleh jadi ya kita mengatakan sudah maksimal, tapi faktanya ternyata belum. Faktanya kita masih terlalu banyak membuang-buang waktu misalnya ya, belum maksimal dalam misalnya menghafal secara efektif misalnya. Ya, jadi atau saya sebut di buku ini dikit-dikit mengatakan la yukallifullahu nafsan illa wus'aha gitu ya. Jadi capek dikit kan Allah nggak membebani kecuali dengan sesuai kesanggupannya. Ini sebetulnya jelas bukan dalil untuk kita menjustifikasi kemalasan kita, bukan ya. Tapi justru kita pahami bahwasanya tidaklah Allah memberikan suatu syariat, suatu beban taklif, melainkan itu pasti sesuai dengan kesanggupan kita. Artinya pasti bisa kita lakukan. Ya, jadi bukan kemudian dijadikan alasan capek dikit la yukallifu nafsan illa wus'aha.
Nah, kalau di Mahtafid saya biasanya standarnya begini. Ya, ini kalau Mahtafid ini kemudian katanya hafalannya ini kualitasnya pada bermasalah. Tapi jelas pemandangannya, saya biasanya melihatnya sederhana saja. Kalau suaranya ini nggak pada serak, ini memang ya kurang. Ukurannya gitu, sederhana saja. Pemandangan Mahtafid itu suaranya serak semua. Ya, ini berarti masih terlalu nyantai. Gitu. Jadi bahkan habis ya suara itu. Ya, kalau pemandangan Mahtafid, ya begitu. Ya ini suara masih bersih semua. Ya, gitu. Walaupun nanti ini saya sebut nanti ada bagaimana cara melatih kekuatan suara. Ada di bagian bahasa nanti bersuara lantang. Ya, tapi itu memang bisa dilatih. Tapi untuk proses menghafal biasanya ya keniscayaan itu suara habis. Ya, kalau maksimal. Ya. Biasanya nanti kan perbandingnya kalau suara itu masih bersih-bersih aja. Ini kalau Mahtafid ya, Mahtafid itu biasanya efeknya ke kualitas hafalan. Maka saya biasa menekankan kalau Mahtafid itu jangan kita korbankan kualitas hafalan demi menjaga kualitas suara. Gitu ya. Gitu. Jadi dulu terus terang saya ini munsid ya, Jadi sudah biasa tampil ya di PHBI gitu ya. Di berbagai model ya, model hadrah, model salawatan, model nasyid juga. Tapi ketika kemudian saya mulai menghafal, jadi dari SMA sudah bisa tampil. Menghafal, maka saya lebih memilih ya menjaga hafalan saya daripada menjaga suara saya karena efeknya memang ya serak terus selama menghafal itu. Ya, udah habis terus, nggak pernah suara bagus. Ya, tapi memang itu kemudian melatih kekuatan suara itu sendiri. Jadi sehingga ya sudah nggak pernah tampil lagi. Ya, jadi ya karena suara serak terus. Karena saya memilih untuk mempertahankan kualitas hafalan saya. Dibandingkan saya harus menjaga suara saya tetap jernih demi bisa tampil. Gitu ya. Tapi ya itu poin sedikit sisi mujahadah ya. Maka saya kemudian setiap bab ini juga biasanya saya tambahkan ada namanya quotes ya. Quotes ini closing statement-nya ya. Closing statement-nya kalau di sini saya sebut ya yang diperlukan hanyalah bukti keseriusan dan kesungguhan kita dan Allah lah yang memudahkan dan memampukan sehingga kita tidak merasa pesimis dengan kemampuan kita dan tidak merasa ujub dengan keberhasilan kita. Jadi quotes-nya di sini ya. Kalau tadi di bab muqaddimah, quotes-nya adalah sebaik-baik tips adalah yang dipraktekkan. Ya. Jadi bukan dibayangkan. Lalu kesabaran, istiqomah. Ini penting juga. Ya. Jadi karena namanya al-hifdz, perlu dipahami artinya menjaga. Namanya hafalan itu ya al-hifdz itu. Maka poin utama ya sabar. Ya kesabaran, konsistensi. Jadi semangatnya harus terjaga. Tidak kemudian habis ikut daurah, ikut acara bedah buku atau pelatihan, semangat. Tapi setelah itu hilang lagi gitu ya. Tentang bab sabar itu saya sebut beberapa dalil juga di sini. Tapi poin utama sebagai menghafal jelas. Dia menjadi sandaran yang sangat penting ya dalam proses itu. Mulai dari proses menghafalnya maupun proses menjaganya. Ya. Makanya saya tekankan di sini ya bahwasanya yang paling penting, poin penting dalam proses menghafal itu bukan seberapa cepat Anda menghafal Quran, tetapi seberapa sabar Anda menempuh prosesnya dan seberapa kuat daya tahan Anda berlama-lama dengan Al-Quran. Ya, jadi seberapa sabar kita menempuh prosesnya itu. Jadi bukan sekedar seberapa cepat tapi setelah itu ditinggal. Nah, saya sebut di sini, ini kan fenomenanya kalau kita nggak sabar ya, kadang ada yang sudah baru proses sudah gugur tengah jalan, atau sudah dihafal tapi tidak dijaga, ya, atau yang sudah ada kemudian hilang diganti dengan hafalan lain, sehingga terus begitu, bukan menambah hafalan tapi mengganti hafalan. Ya. Nah, saya sebut di sini ada beberapa faktor yang menjadikan seseorang itu tidak sabar atau konsisten dalam menghafal Al-Quran. Ada beberapa hal. Yang pertama adalah kurangnya pemahaman tentang keutamaan menghafal Quran. Jadi memang
Sehingga ya namanya orang nggak paham keistimewaan. Ibarat orang jualan kan sering, ayo yang tahu barang gitu ya, yang ngerti barang. Jadi ini sehingga pantas untuk diperjuangkan gitu loh. Jadi istimewanya apa? Sehingga itu pantas untuk diperjuangkan. Pantas untuk diikhtiarkan dengan maksimal. Ya, ketika pemahamannya tidak utuh atau kurang ya ini sangat berpengaruh. Sehingga ada halangan dikit, udah down tengah jalan. Atau niat yang kurang kuat atau adanya niat yang salah, naudzubillah ya. Jadi ada niatnya memang kurang kuat sejak awal ya. Atau ada niat yang salah. Biasanya kalau salah orientasi itu ya potensi berhenti tengah jalan itu sangat besar. Ya, karena entah apakah dia mendapatkan atau tidak. Kalau dia mendapatkan apa yang dia cari, misalnya naudzubillah dia mencari keuntungan materi duniawi. Dia dapat, dia sudah puas, toh dia sudah dapat. Kalau nggak dapat, dia akan kecewa. Dan dia akan meninggalkan juga. Jadi sama-sama meninggalkan. Kemudian yang ketiga, saya sebut ada sifat terburu-buru. Ya, dan ingin cepat-cepat mendapatkan hasil. Ya. Jadi, ada faktor buru-buru itu. Ya. Sehingga kemudian ketika, jadi yang terbayang dia itu hanya hasil saja. Sehingga dia cenderung lebih mudah putus asa tengah jalan karena pinginnya sih cepet-cepet aja gitu. Jadi tidak siap menempuh prosesnya. Ada juga sekarang kan alhamdulillah ya ada tadi saya sebut syiarnya sangat bagus, banyak kisah-kisah inspiratif, banyak model yang kita bisa jadikan rujukan tentang orang-orang yang berhasil menghafal Al-Qur'an. Tapi tapinya ini seringkali kita ini hanya melihat hasilnya saja. Tanpa melihat bagaimana prosesnya orang yang kita idolakan ini bisa bagus begitu. Ya. Kalau ada yang berhasil, kita paling hanya mengatakan subhanallah ya. Masya Allah ya. Gitu. Seolah dengan kita mengatakan Masya Allah, subhanallah ini, kita sudah melakukan sesuatu. Ya alhamdulillah menyebut kalimat thayyibah. Tapi dalam konteks menghafal belum. Ya. Sehingga apa? Yang terbayang itu yang sudah hasil saja, yang ideal saja. Ya. Jadi tanpa kemudian melihat bagaimana prosesnya, ya prosesnya begitu. Makanya saya sebut tadi sekilas di latar belakang perjalanan itu supaya ya ada gambaran bahwasanya ada mungkin orang yang tidak seideal kondisi kita, ya bahkan mungkin kita ini yang sudah selama ini merasa orang paling menderita sedunia, ternyata ada yang lebih menderita gitu, ada yang lebih tidak ideal. Gitu. Jadi makanya ada ungkapan ya, kalau sekedar melihat hasil itu suka ngiri. Tapi kalau lihat proses bukan ngiri tapi malah ngeri gitu ya. Jadi malah ngeri. Jadi ini yang menjadi nggak sabar ya. Jadi kalau hanya maunya lihat hasil saja tanpa kemudian melihat prosesnya. Lalu juga ada faktor pola hidup yang serba instan ya. Sekarang ini semua serba instan, serba praktis ya. Sehingga berdampak pula pada pola pikirnya terhadap proses belajar atau menghafal Al-Quran. Ya, apalagi kalau kita tiap hari lihat TV, ya baik itu sinetron maupun iklan, terutama iklan saya lihat ya. Iklan itu selalu digambarkan, ini sedikit mengamati iklan ya. Jadi iklan itu kalau kita lihat iklan apapun selalu digambarkan pasangan muda, ya, anaknya masih kecil gitu. Pokoknya suaminya itu pakainya rapi, pakai dasi gitu ya. Terus kemudian istrinya di dapur. Pokoknya begitu aja setting iklan ternyata. Tapi rumahnya besar, bagus, masih muda. Ya, karena anaknya masih kecil, masih TK atau masih SD paling gede. Pokoknya yang jelas rumahnya gede aja, kaya aja gitu ya. Gitu. Kemudian tanpa kemudian ada gambaran ya itu seperti apa. Sehingga kita kebayangnya ya instannya aja. Sama juga sinetron religi pun saya perhatikan ya. Orang soleh ini saya lihat itu saya kasihannya selalu menderita. Selalu dia itu orang yang lemah sekali, yang tidak berdaya ya. Jadi kalau istilah saya itu la yamutu wala yahya, tidak bermutu dan tidak berdaya. Walaupun selalu endingnya namanya sinetron ya. Tokoh protagonis selalu menang. Tapi menangnya itu bukan proses. Tapi selalu entah dia kemudian entah lawannya itu ketabrak mobil, kecemplung sumur,
atau dia nolong anak gadisnya pengusaha besar, lalu dia diambil mantu, begitu aja prosesnya. Ya. Sehingga ada fenomena-fenomena idol-idol juga itu gambaran orang-orang yang ingin sukses secara instan. Ya masalahnya kemudian berpengaruh pada pola pikir kita ketika mau menghafal. Ya, itu yang masalah. Ya. Jadi atau kebanyakan nonton iklan sinetron ini tanpa sadar mengendap di pikiran bawah sadar kita. Ya, sehingga dalam proses menghafal pun maunya instan. Ya, maunya nggak pakai proses, nggak pakai ngapa-ngapain, langsung hafal gitu aja. Gitu. Jadi atau di sinetron itu tadi ya, di iklan itu biasanya gambarannya masih muda, umur 20-an, banyak anak kecil ya. Tapi kaya raya begitu ya. Gambarannya begitu aja. Itu berpengaruh tanpa sadar ya. Lalu juga ada juga faktor ketergantungan pada kondisi atau suasana. Saat suasana mendukung, dia semangat. Kalau enggak, dia pun malas. Jadi sehingga dia itu selalu menunggu begini. Saya pengen tapi gitu yang dibayangkan adalah membayangkan lingkungan yang mendukung. Memang itu penting. Tapi secara sadar kita sebagai orang yang paham ya, tentu jangan sampai kita ini tergantung kondisi. Gitu ya. Karena ini akhirnya kalau itu tergantung, ya tadi dampaknya kalau kemudian kita sendirian, kita ini dalam kondisi tidak dalam satu komunitas, itu akhirnya tidak semangat. Jadi selalu dijadikan kambing hitam. Gitu. Selalu dijadikan kambing hitam lingkungan atau suasana. Nah, kalau saya selalu menekankan bukan kita mencari suasana, tapi menciptakan suasana. Ya kita ciptakanlah suasana itu. Di lembaga kita, di rumah kita. Ya. Jadi lingkungan kita. Jadi kita sebagai orang yang misalnya kita mengerti, ya kita menciptakan suasana itu. Jadi tidak sekedar prihatin dengan kondisi atau mencari kondisi, tapi kita ciptakan kondisi itu. Ya. Jadi sehingga ketika memang kondisi itu penting ya, tapi tidak boleh kita bergantung. Apalagi nanti di hari kiamat ya banyak ayatnya di Quran ya yang menunjukkan bahwasannya kondisi itu tidak bisa dijadikan udzur sama sekali ya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Bahwasanya alasan kondisi itu sama sekali tidak bisa dijadikan udzur di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Itu masalahnya. Ya. Lalu kemudian juga ada sifat menyepelekan pelanggaran. Ya, jadi ketika dia sehari tidak baca Quran, nggak apa-apa cuma sehari begitu, kayak menganggap remeh ya. Padahal nanti saya bahas di soal waktu ya. Waktu buat Quran ini adalah waktu yang pantang untuk di-reschedule. Untuk dipelanggar. Ya, itu. Jadi sehingga atau menyepelekan hafalan yang tidak terjaga ya. Hafalannya 10 juz, hilang 1 juz, nggak apa-apa masih 9 gitu kan. Lalu apa-apa masih 8, lama-lama habis. Gitu. Nah, ini. Atau tadi ya saya sebut sekilas poin 8 ini ada membayangkan kondisi yang selalu ideal saja. Sehingga kalau mendapati hambatan atau kondisi yang tidak ideal di lapangan, itu mudah berputus asa. Atau tadi seolah merasa dirinya lah orang yang paling berat masalahnya sedunia. Paling menderita sedunia. Kayaknya masalah dia itu paling berat gitu ya. Gitu. Jadi membayangkan jalan lurus, kalau di buku saya kasih gambar kali ya, ilustrasi gambar ada yang dibayangkan itu jalan lurus, tapi faktanya di halaman 49 ya itu ada faktanya jalan itu bergelombang. Ya. Sehingga kalau orang itu membayangkannya itu yang lurus-lurus aja, biasanya ya, itu kena hambatan dikit itu sudah gampang putus asa. Ya seolah dia itu dialah masalahnya yang paling berat sedunia. Tidak ada yang lebih berat dari dia. Gitu. Padahal ini karena salah bayangan dia, bukan salah kondisinya. Kondisi hidup ya begitu. Ya, dia aja yang salah membayangkan di awal. Tapi kemudian konteks penting juga masalah mindset ya, di poin keempat itu ada masalah mindset tentang menghafal Al-Qur'an. Ya, tentu perlu kita meyakini ini jaminan Allah ya. Menghafal Quran itu mudah. Ya, harus kita yakin bahwasanya Al-Quran itu mudah. Karena Allah sendiri yang menjamin. Ya, Allah yang menjamin. Walaqad yassarnal Qur'ana lidzikri fahal mim muddakir.
Sungguh Quran itu telah kami mudahkan untuk pelajaran. Ya, siapa yang belajar? Di sini saya bahas beberapa tafsir ya. Dan intinya umumnya tafsir Al-Quran terkait ayat ini menunjukkan ya kemudahan itu meliputi segala bentuk interaksi dengan Quran. Baik itu membacanya, menghafalnya maupun memahaminya. Ya. Ini jelas jaminan Allah Subhanahu wa taala. Nah, saya tekankan di sini tentang konteks kemudahan ini jelas Allah yang menjamin. Makanya saya sebut di awal tadi bab mujahadah, kita jangan pernah berpikir soal IQ, kemampuan kita, atau mungkin kita mengatakan saya nggak ada potongan dan sebagainya. Ya itu dulu pernah saya alami juga seperti saya sebut tadi. Di saat saya masih di sekolah umum, ya pengen menghafal itu ya yang terbayang itu mustahil buat saya, gitu ya. Padahal Allah yang menjamin. Tapi memang Allah memberikan satu syarat, ya. Satu syarat fahal mim muddakir. Ya. Adakah yang mau mengambil pelajaran? Makanya satu syarat ini harus kita penuhi. Itu saja. Tidak ada syarat yang lain. Maka saya sebut boleh jadi ya kita ini merasa berat karena kita menambahkan syarat yang lain. Seperti misalnya batas usia maksimal. Gitu ya. Itu syarat kita tambahin sendiri. Atau syarat latar belakang pendidikan. Formal ya, pendidikan formal. Atau syarat latar belakang suku atau keluarga. Saya nggak ada keluarga penghafal misalnya. Ya, gitu. Ya, kalau artinya ini syarat yang ditambahkan sendiri. Atau syarat pekerjaan, syarat AQ dan sebagainya. Dan sebagainya. Intinya ya boleh jadi kendala itu karena kita menambahkan syarat sendiri yang tidak Allah syaratkan. Ya, ini nambah-nambahi ayat berarti kan. Mengada-ngada. Atau sering begini. Orang usia 40-an, ini trennya ya. Kalau urusan pekerjaan, mumpung masih muda. Ya. Usia produktif. Seringkali disebut 40-50 usia produktif. Ini usia muda, semangat kerja. Kemudian diajak belajar ngaji saja. Baik itu tahsin, apalagi menghafal. Aduh saya udah tua. Padahal orang yang sama di usia yang sama ngomongnya beda. Ya. Urusan pekerjaan katanya usia produktif. Ya. Mumpung masih muda. Misalnya. Tetapi giliran urusan ngaji ya, mulai dari yang memperbaiki bacaan, udah banyak yang sudah merasa tua sekali. Ya. Jadi terus terang juga termasuk dari pengalaman saya menulis ini juga pengalaman saya membina orang-orang yang secara pandang umum juga kondisinya sangat tidak ideal, baik itu usia, lingkungan ya. Saya banyak membina juga orang-orang yang usia sudah lanjut ya, umur 60 tahun ke atas sampai 90 tahun ya. Itu mulai dari ya belajar tahsin ya, bahkan ada yang dari nol juga membaca Al-Qur'an, makanya saya buat metode sendiri. Itu juga sampai kemudian perbaikan bacaan yang selama ini orang itu sudah banyak berputus asa. Sudah sekian puluh tahun dia merasa tidak mungkin saya bisa. Apalagi ketemu guru yang kemudian juga gurunya berputus asa. Gitu. Jadi saya terus terang banyak dicurhati orang sepuh-sepuh. Ya, orang tua-tua 70-80 tahun itu mereka sih pengen belajar. Mereka sabar. Cuma gurunya yang nggak sabar. Gitu ya. Makanya kemudian saya tantang. Ya, kalau sama saya tantang saja, mana yang lebih sabar, saya atau Bapak? Gitu. Itu mau belajar. Alhamdulillah. Mulai bacaan sampai menghafal ya. Ada yang sampai menghafal 1 juz, 2 juz, 5 juz, usia lanjut ya, 70, 80 sampai 90 tahun. Sampai ada pensiunan juga yang bahkan ke masjid pun nggak pernah ya. Jadi Jumat itu pun hanya Jumatan, itu pun harus pakai obat penenang. Nah, ini fakta ya. Dan orangnya masih ada. Itu akhirnya mulai alhamdulillah Allah berikan dia hidayah untuk kemudian mulai dari ketertarikan dia belajar Quran, tahsin sampai menghafal ya. Sehingga hafalannya cukup banyak ya. Itu sudah 5 juz ya terakhir berapa tahun yang lalu. Sekarang mungkin sudah nambah ya. Itu dan dari yang nggak pernah ke masjid jadi kemudian dia jadi imam masjid, imam tetap ya, dan setiap Ramadan sudah keliling diundang imam tarawih di mana-mana. Ya, itu. Jadi ini kenapa tadi ya? Syarat sekat-sekat syarat yang tidak disyaratkan oleh Allah itu sudah dibuang. Ya, sudah dibuang. Jadi
Termasuk saat ini terus terang saya tinggal di daerah Bogor ini daerah kampung ya, walaupun dikelilingi kota, tapi saya memang memilih tinggal saya membangun rumah di daerah kampung banget. Ya, yang kata orang-orang kampung itu kolot dan sebagainya susah, alhamdulillah tidak sesusah yang dibayangkan ya. Jadi artinya saya sih membina orang-orang kampung yang mungkin orang lain mengatakan susah dan sebagainya. Memang saya senang dengan kondisi-kondisi tidak ideal ya, yang apa ya, karena merasakan kondisi tidak ideal. Nggak enaknya orang nggak ideal itu apa ya, merasa bingung ya. Di saat mungkin ya sebagian guru ya maunya yang ideal gitu, yang gampang gitu ya. Tapi ya maka itu syarat yang Allah syaratkan satu saja. Maka pertanyaannya ya, kalau kita ingin menghafal bukan sekedar mengatakan kapan ya kata kita bisa. Ya, saya bisa. Selalu kan kita mengatakan kapan ya saya bisa, kapan ya. Maka kita harus menjawab dulu satu syaratnya. Pertanyaan yang lebih dulu harus kita jawab adalah kapan mulai belajarnya. Itu yang harus kita jawab dulu. Ya. Kemudian juga saya persingkat dikit nanti sampai 9:30 ya kurang lebih. Ini 10:30 ya sana. Sini 9:30 saya. Jadi 10:30 waktu sana. Ya. Itu nanti kita sesi tanya jawab. Nanti bisa langsung atau ditulis di chat juga bisa ya. Yang bertanya. Ini 10 menit lagi ya. Ini faktor adab juga penting. Poin adab ini sekilas saja saya bahas adalah bagaimana kita memaksimalkan penghormatan kita, pengagungan kita terhadap Al-Quran. Jadi kita mengistimewakan Al-Quran yang dengannya ya, mudah-mudahan Allah mengistimewakan kita dengan Al-Quran. Poinnya itu. Di samping dia ada faktor-faktor fikih yang ada ranah khilafiyah juga. Tetapi poin penekanan saya ini di closing statement ya, di bab ini, prinsipnya yang paling penting adalah semangat kita di dalam memuliakan atau mengagungkan Al-Quran semaksimal mungkin. Yang dengannya mudah-mudahan Allah memuliakan kita dengan Al-Quran. Dan memberikan keberkahan dan kemudahan kita dalam menghafal kitabnya tersebut. Jadi poinnya adalah ta'zim kita. Ya, baik di majelis Quran atau saat proses menghafal, kita berusaha kondisi yang terbaik. Itu juga penting. Ya, kondisi yang terbaik kita. Dan adab-adab yang termasuk memperbaiki bacaan jelas ya. Ini saya bahas. Memang untuk menghafal Al-Quran, tidak harus bacaan sempurna dulu. Tapi minimal dia standar. Ideal. Sebab kalau menghafal dalam kondisi bacaan itu masih berantakan, nanti ini masih banyak khotok jeli ya. Kesalahan-kesalahan yang jelas, itu nanti akan gampang, istilahnya susah ngeditnya. Nah, udah kita ulang-ulang. Ya. Tapi tetap bisa disiasati. Bagaimana dengan kita menghafal tapi bacaan belum bagus, ya bisa prosesnya paralel ya, sambil memperbaiki bacaan, lalu kemudian kita menghafal atau misalnya di sekolah anak-anak itu kalau anak-anak itu ditalkin, ya prosesnya ditalkin oleh guru. Guru harus menjadi sandaran bacaan murid. Jadi kalau memang bacaan itu belum ideal, maka kalau kita misalnya kita sebelum menghafal kita tasmikkan dulu bacaan itu ke guru, diminta disimak untuk dikoreksi. Nah, setelah kita bacaan dikoreksi kita hafal. Bisa disiasati begitu. Ya, jadi bisa paralel sampai terus ditingkatkan kualitasnya. Gitu. Kemudian juga berikutnya langsung ke teknis. Teknis ini meliputi ada waktu wajib buat Quran. Ya, kalau saya dulu single fighter ya untuk menghafal mandiri, itu memang ya menetapkan waktu ini lebih ekstra ketat. Kalau di lembaga itu tentu waktu buat Quran ya harus definitif, jelas ya, jelas definitif untuk Quran ini sesuai target ya. Saya sebut di sini ada 3 kata kunci ya, dalam menetapkan waktu itu untuk Quran. Yang pertama waktunya itu harus ditetapkan definitif ya. Jadi kalau kita buat Quran itu bilangnya kalau sempat atau sempatnya ini secara adab tidak bagus jelas ya. Jadi ta'zim kita kelihatan kurang. Karena Quran masih kita porsikan sesempatnya atau kalau sempat. Berikutnya secara efek hasil itu nanti akan berat ya. Maka harus ditetapkan. Kemudian ditetapkan ini harus prime time ya. Waktu istimewa kita.
kalau dalam lembaga pendidikan juga, kalau Quran itu menjadi program unggulan, letakkan di jam paling istimewa. Ya, di jam pertama semua misalnya, pagi. Jangan kemudian ini Quran jadi program unggulan ditaruh di jam capek, gitu. Katanya program unggulan, gitu ya. Ditaruh di jam capek. Jadi harus prime time, waktu istimewa dan dipatuhi. Saya sebut tadi di awal, waktu dengan Al-Quran adalah waktu yang pantang untuk di-reschedule. Ya. Maka saya kasih warning juga catatan ini, terutama bagi yang memiliki target hafalan yang besar atau telah memiliki hafalan yang banyak. Ya, tentu waktu yang diberikan harus lebih besar. Ya. Lembaga juga ketika membuat target yang besar, ya porsi waktunya harus besar. Itu namanya real, ya. Jadi ini poin penting, ya. Dan kemudian ada saya tambahkan renungan, ya, tazkiyatun nafas. Seringkali kita menunda atau melalaikan kewajiban ibadah dengan alasan kesibukan, ya, atau urusan duniawi. Padahal urusan duniawi itu ya selalu ada. Kita semua hidup di dunia pasti punya urusan duniawi. Maka yakinlah bahwa urusan dunia itu akan selalu ada selama kita masih tinggal di dunia. Dan urusan dunia hanya akan habis jika kita sudah tidak tinggal di dunia. Jadi jangan merasa orang paling sibuk sedunia. Ya. Kita semua sibuk. Allah sendiri juga tahu. Bahkan termasuk wahyu yang awal-awal turun. Surat Al-Muzammil. Wa innalaka fin nahari sabahan tawila. Ya, dan sungguh kau di siang hari punya kesibukan yang banyak. Allah udah tahu. Jadi nggak usah merasa paling sibuk di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi bukanlah sesuatu yang membanggakan. Kalau kita ini waktunya habis tentang urusan duniawi. Itu bukan keren. Bukan sesuatu yang keren. Bukan sesuatu yang patut dibanggakan. Sehingga merasa orang, wah ya nggak punya waktu, ya. Padahal itu justru menunjukkan seseorang yang waktunya habis hanya untuk urusan duniawi, itu justru menunjukkan bahwasanya orang ini orang yang tidak efektif. Tidak efisien dalam beraktivitas. Ya. Ini jadi bukan membanggakan. Ya. Makanya waktu dengan Quran ini memang harus diberikan secara khusus. Dan insya Allah ini salah satu hal kabar gembiranya, ya. Kalau kita mengkhususkan waktu buat Quran, memang waktu ini definitif. Maka sepertinya waktu kita berkurang, ya. Tetapi sesungguhnya Allah akan memberkahi di sisa waktunya. Berkah itu adalah kasratul khair, ziyadatul khair. Bertambahnya kebaikan. Sehingga apa? Akan lebih berkah, lebih banyak kebaikan bisa dilakukan. Seorang yang mungkin tadi nggak punya waktu, ya. Terus dia urusan duniawi saja, tapi nggak tuntas-tuntas. Belum lagi sumpek terus. Tapi kalau Quran kita kasih waktu istimewa, Allah akan berkahi sisa waktunya. Bekerja itu efektif, efisien. Allah berikan kejernihan pikiran, efektivitas aktivitas. Sama juga di lembaga juga. Kita berikan porsi yang istimewa. Maka Allah akan berikan keberkahan pada murid-murid itu. Mudah mencerna pelajaran yang lain. Itu namanya keberkahan. Sisa waktu. Lalu kemudian juga tentang target. Ya, saya sebutkan tentang target ini harus definitif. Ya. Yang saya tekankan bahwasanya menetapkan target itu bukan sekedar gaya-gayaan, ya. Jadi hanya target besar tapi tidak konkret dalam membreakdown-nya, sehingga hanya sekedar buat pantes-pantesan atau dalam tanda kutip bahan jualan gitu, ya. Tapi memang poinnya target itu harus definitif, ya. Berapa banyak, berapa lama. Tentu nanti dia akan berpengaruh atau konsekuensinya pada upaya yang diberikan. Maka saya sebut di sini, ya, bahwasanya setiap target yang ditetapkan itu otomatis memiliki konsekuensi terhadap upaya yang harus dilakukan. Ya. Semakin besar targetnya atau semakin cepat waktu yang ditetapkan, maka semakin besar pula upaya dan perhatian yang harus diberikan. Jadi tidak mengapa juga ketika kita menetapkan target yang besar dalam waktu yang cepat. Asalkan upaya yang Anda berikan sebanding dengan target tersebut. Sehingga berapapun hafalannya, hafalan tersebut tetap kuat, terjaga, dan tidak terbengkalai. Dan hendaklah tidak sekedar mengejar
target menambah hafalan saja tanpa memperhatikan kualitas hafalannya. Ini saya tekankan di sini. Tetap target itu eksak, ya, tidak boleh abstrak. Kalau kita menghafal sendiri, itu nggak boleh misalnya targetnya jelas nih, 1 juz, waktunya kapan-kapan, nah, nggak jelas. Atau kapan saja, harus definitif. Sekecil apapun. Di bab ini saya kasih contoh itu kecil-kecil, ya. Misalnya kita target menghafal juz amma dalam waktu 1 tahun. Menghafal surat Yasin dalam waktu 3 bulan. Menghafal surat Al-Mulk dalam waktu sebulan. Kecil-kecil, tapi konkret. Atau lebih besar 1 tahun 30 juz, boleh. Jadi asal konsekuen. Ya itu. Jadi kuncinya adalah bagaimana hafalan itu tetap terjaga. Ya, jadi ini soal target ya, memang harus definitif, ya, harus konkret. Kemudian juga sekarang lebih ke teknis, secara umum teknis ini saya bahas singkat. Secara umum ya kayak model saya ini yang IQ-nya pas-pasan terus terang ya, itu memang ya dibutuhkan upaya untuk mengakrabkan apa yang kita baca. Beda dengan orang yang memiliki kecerdasan sangat tinggi, sangat luar biasa. Dia mungkin baca sekali langsung hafal, ada begitu. Seperti kayak Imam Asy-Syafi'i gitu ya. Itu kan sekali dengar langsung hafal. Ya, bagi kita yang rata-rata ini pas-pasan, nah, prosesnya seringkali kita membuka mushaf ini kadang dihafal satu-satu judek, ya, nggak hafal-hafal. Maka caranya, tipsnya, kalau saya ini bukan per ayat, tapi per maktok, per bagian. Bisa itu 1 halaman, atau 1 halaman dibagi 2, atau 1 lembar, atau 2 halaman. Prinsipnya setiap target yang mau kita hafal, itu harus kita baca dulu secara utuh. Ya, secara utuh, dari awal sampai akhir. Dengan ketentuan membaca ini adalah dengan bacaan yang suara lantang, kecepatan lambat, ya, dan penuh konsentrasi. Dibaca minimal 5 kali sampai 10 kali. Bin nadhar, ya, bin nadhar. Ya. Itu apa tujuannya? Untuk merekam. Nanti ada pertama merekam semua kondisi sehingga kita lebih akrab. Sehingga dengan akrab itu, insya Allah kita ngapal ayat per ayatnya mudah, nggak judek. Kadang kita 1 ayat itu judek sekali, karena langsung kita ke ayatnya. Gitu ya. Dan biasanya kalau kita langsung ke per ayat, itu nanti agak mengalami kendala ketika hafalan sudah semakin banyak. Jadi biasanya kendalanya itu menyambung antar ayatnya. Ya itu. Sehingga untuk lanjut itu selalu dipancing depannya dulu. Nah, ini karena hafalan itu belum terangkai secara utuh. Makanya dibaca dulu bin nadhar, ya, berapa kali dengan syarat apa? Bacaannya itu lambat, ya. Kenapa saya sebut lambat? Di poin berikutnya, bacaan yang lambat, ya. Itu karena bacaan yang cepat, ya, itu biasanya hafalan itu hanya bisa diperdengarkan kalau dibaca dengan cepat. Kalau dibaca lambat langsung ngeblank. Berikutnya juga untuk lebih bisa memastikan bacaan. Ya, sehingga bacaan lebih akurat. Ya, pengalaman ya itu tadi, kalau orang biasanya cara ngapalnya cepat bacaannya, itu kalau tasmi' dia harus cepat. Kalau dipotong dikit aja ngeblank langsung. Tasmi' ini misalnya salah atau dibenerin bacaannya langsung hilang. Ya, tapi kalau kita terbiasa baca lambat, di samping tadi memastikan benarnya bacaan, itu nanti ketika dibaca lambat bisa, dibaca agak cepat juga bisa. Ini proses menghafalnya. Kalau nanti proses murajaahnya boleh agak cepat. Kan tingkatan kecepatan membaca itu ada 3 ya. Ada hadr yang cepat seperti bacaan Syekh Sudes itu hadr ya. Lebih cepat dari itu sudah enggak bagus ya, sudah enggak boleh. Disebut hadzan atau hadromah. Bacaan yang sangat cepat. Ada tadwir ya, pertengahan, yang sedang, atau yang tahqiq, yang lambat. Nah, itu. Ini nanti ketika murajaah mau lambat bisa, mau hadr juga bisa. Tapi kalau sejak awal itu langsung cepat, itu kalau dibaca lambat ngeblank langsung. Ya, itu biasanya begitu. Dengan suara lantang, ya, suara lantang ini di samping untuk memastikan benarnya bacaan sehingga lebih berkesan di pikiran juga. Itu dari bacaan itu. Jadi lebih di pikiran sehingga lebih melekat. Sekali lagi tadi sudah saya sebut di poin ini itu ada tips ya
bagaimana meningkatkan daya tahan suara kita. Ya, saya sebut. Jadi tips saya ini paling enak karena apa? Nggak pakai ramuan dan nggak pakai pantangan. Ya, nggak pakai ramuan dan tidak pakai pantangan apapun. Ya, jadi tidak mantang, gorengan, es, tidak. Ya, tidak. Tapi cukup kita sering-sering menghabiskan suara kita dalam membaca Al-Quran. Ya, jadi itu saja tipsnya. Baca Quran dengan suara lantang sampai habis, keluarin lagi, habisin lagi, begitu seterusnya. Nanti daya tahan mungkin awal-awal 1 juz habis, nanti 2 juz habis. Terus begitu lama-lama mau baca Quran berapapun, no problem. Tidak akan masalah. Itu. Ya. Baru kemudian, ini sedikit ya, sebelum kita akhiri, ini kelewatan dikit. Jadi kemudian setelah dibaca secara utuh itu, kita rangkai ya, kita menghafal ayat pertama atau kalau ayatnya panjang ya perpotongan ayat. Teknisnya saya sebut di buku. Ya, bagaimana menghafal ayat yang panjang caranya. Jadi lalu kemudian dirangkai. Setiap kita menambah ayat berikutnya harus diulang dulu dari ayat awal di halaman itu. Terus begitu. Ayat ketiga hafal, balik ayat pertama. Ayat kedua, ketiga, hafal keempat, balik begitu. Supaya dia terus terangkai. Jadi nggak begini, ayat pertama hafal langsung kedua, kedua hafal langsung tiga, tiga hafal empat. Nah, itu nggak terangkai itu nanti. Itu nanti ketika menghafal atau menyetorkan, itu harus sering dipancing depannya. Gitu. Atau ngelirik dikit depannya. Itu jadi nggak terangkai. Kemudian ini sedikit sekilas strategi murajaah ya. Perlu dibedakan antara hafalan baru dan hafalan lama. Ya. Hafalan yang baru dihafal itu ibarat binatang buruan saya sebut itu yang belum jinak. Maka harus segera diikat dengan baik, dengan kuat, tidak boleh dibiarkan begitu saja. Ya, sehingga mudah lepas. Maka harus segera diikat. Ketika kita selesai menghafal 1 halaman, langsung dibaca sekali duduk minimal 5 kali sampai 10 kali. Lalu dibaca setiap hari. Jadi sampai minimal sepekan. Ya. Sebenarnya teknisnya itu ada rincian kita buat apa jadwal. Ya. Ada contoh saya membuat jadwal di buku ini bagaimana strategi murajaah. Ya. Lalu kemudian juga hafalan lama. Harus jadi perlakuannya beda dengan hafalan baru. Yang prinsipnya bahwasannya hafalan ini ya kunci utama di murajaah. Jadi seringkali ada ungkapan, ya ngapalnya sih mudah ya, tapi itu jaganya itu yang susah, gitu ya. Kayak begitu. Padahal itulah inti al-hifdzu, ya itulah keistimewaan penghafal saya sebut tadi, karena kemampuannya berlama-lama dengan Al-Quran. Makanya termasuk hafalan, apalagi hafalan baru ya. Kalau baru disetorkan lalu ditinggal, itu besok udah hilang. Ya. Jadi harus segera diikat. Sehingga ada program-program yang modelnya wah store begitu. Ya ada, tapi tidak terjaga. Ini akhirnya hafalan ini ya seperti tidak dihafal. Saya sebut di poin ini ada beberapa faktor ya yang menjadikan orang itu hanya buru-buru ngejar setoran. Ya, itu diantaranya ada karena faktor sekedar ngejar target, ingin disebut sudah setor atau ingin disebut pernah setor gitu ya. Atau ada juga karena tuntutan lembaga, misalnya lembaga ini juga kadang tidak memberikan porsi yang baik ya soal itu. Nah, sehingga akhirnya ya berdampak pada muridnya juga. Hanya kasih target tapi tidak diarahkan bagaimana menjaganya atau waktu yang cukup ya. Sehingga yang penting target setor selesai itu. Itu yang terjadi ya. Jadi selesai setoran. Padahal sekali konsep buku ini Al-Ghazali Al-Fatihah itu adalah berapapun jumlah hafalan kita adalah hafalan yang terjaga, hafalan yang kuat, yang mungkin. Tapi itu saya rasa poin berikutnya nanti ada beberapa bahasan non teknis ya atas tazkiyatun nafas seperti berdoa, juga kemudian menjauhi perbuatan dilarang sampai juga komitmen menjaga hafalan seumur hidup. Itu poin-poin di akhir-akhir ya. Selesai itu bahasan kita pada kesempatan kali ini. Silakan untuk dilanjut saya kembalikan dulu ke moderator atau membawa acara untuk sesi tanya jawab, bisa langsung atau tertulis di chat juga boleh. Saya kira aku qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah pembahasan pemaparan dari Ustadz Arham sangat jelas ya, dan tentunya sangat memotivasi kita dalam menghafal Al-Quran. Baik, tidak memandang ya usia
dan juga tidak memandang kondisi dan tidak mencari syarat-syarat lain ya yang ditetapkan oleh yang telah ditetapkan ya. Biasanya kita memang selalu mencari alasan-alasan lain, entah itu kondisi, lingkungan, waktu dan lain sebagainya. Baik, untuk pertanyaan silakan. Ada yang ingin bertanya, mau langsung atau melalui chat silakan. Untuk raise hand dulu, angkat tangannya kalau mungkin ada yang bertanya. Saya ingin bertanya, Ustaz. Ya, silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Pertanyaan saya yang pertama adalah bagaimana jika orang tersebut, Ustaz, tidak mempunyai banyak waktu. Maksudnya ada pekerjaan lain yang harus diselesaikan sehingga dia ini i'timad hafalannya itu kepada murotal, Ustaz. Masalan murotal Misyari Rasid. Nah, setelah itu dia menghafal dengan nada tersebut kan, Ustaz. Setelah ganti nada ini blank juga, gimana ya itu mau alajahnya gitu, Ustaz? Ya, bisa dipahami. Langsung atau langsung jawab atau ada tambahan? Langsung silakan. Ada yang mau nanya lagi? Ini sudah ada di chat juga untuk pemula menghafal, memulai ya, sebagai pemula ya. Gitu. Ada lagi satu lagi mungkin 3 pertanyaan. Yang kedua sudah ada di chat ya. Yang kedua pertanyaan tadi ya, pemula menghafal dimulai juz 30 atau juz 1. Ini ada lagi, Ustaz. Dan yang kedua, bagaimana mengatur waktu agar bisa tilawah 1 juz menghafal murojaah dengan waktu terbatas. Tilawah 1 juz, menghafal dan murojaah. Ya, langsung saya jawab. Yang pertama kaitan dengan waktu tadi sudah saya sedikit bahas bahwasanya semua orang sibuk, jelas ya. Jadi kita semua punya aktivitas. Kalau saya sendiri tadi kondisi saya menghafal itu adalah saya kondisi sedang kuliah dan bekerja ya. Jadi kalau ada yang alasannya sedang kuliah, saya kuliah. Kalau saya bekerja, saya bekerja. Jadi saya double ya. Jadi karena saya ketika keluar SMA itu memang sudah tidak ditanggung orang tua. Jadi sudah harus bekerja, mulai dari menjaga wartel atau sampai jualan es juga pernah sambil kuliah ya. Itu sambil menghafal ya. Jadi dulu pernah jualan es, lupa saya itu yang ada sodanya itu. Ya, saya masih ingat betul ya. Jualan ke Mahat itu saya bawa itu ya, tabungnya itu. Artinya ya semua orang punya waktu yang sama sehari 24 jam ya. Maka sekali lagi itu soal bagaimana kita mengatur waktu. Jadi bahkan fokus di buku ini memang bagaimana mensiasati itu ya. Jadi makanya ketentuan waktu tadi harus ditetapkan, prime time dan dipatuhi. Ya, sepanjang kita kemudian menunggu waktu sisa, tetap bagaimanapun kita semua punya kesibukan yang tidak pernah habis sepanjang kita hidup di dunia ya. Itu penting. Kemudian soal porsi ya, sesuai dengan keinginan kita. Kalau target itu banyak ya kita berikan waktu lebih besar ya, jelas. Atau mungkin targetnya tidak besar, bisa kita atur waktunya lebih sedikit, nggak ada masalah. Yang penting konsekuen ya, sesuai dengan target. Itu. Dan tadi harus ditetapkan ya. Berikutnya kaitannya dengan murattal, yaitu memang kelemahannya di situ. Saya sebut di bab adab ya, bahasan itu saya sebut di bab adab, kaitannya menghafal dengan murattal. Sudah saya jelaskan di situ. Memang bisa membuat hafal, cuma memang kelemahannya itu adalah akhirnya dia harus mengikuti nadanya secara persis, intonasinya. Sehingga ketika nada itu berubah, ya, ini saya sebut di halaman 67 ya di buku. Sehingga kalau intonasi itu berubah, jangan berubah fals sedikit aja, blank. Ya, ngeblank. Itu saya sendiri mengalami. Soalnya saya sendiri mengalami, dulu saya tertarik banget ada qori kecil ya dari Kuwait, itu sangat bagus ya. Saya tirukan, itu pun saya menghafal cuma 1 surat. Al-Ma'arij, saya ingat betul, saya masih ingat betul ya. Surat Al-Ma'arij itu saya tirukan persis. Sama juga Al-Kahfi. Al-Kahfi itu saya dulu mengikuti Misyari Rasid. Ya. Persis itu karena saya bagus sekali. Nah, ternyata saya merasakan juga hafalan yang saya hafal dengan murattal ini itu adalah hafalan terlemah saya. Ya, karena saya akhirnya bergantung pada nada itu. Ya, makanya kalau rekomendasi saya murattal ini hanya cukup kita jadikan sandaran untuk mengakrabkan saja. Kalaupun untuk mendengarkan ya. Jadi tidak sebagai sandaran utama menghafal. Tetap sandaran menghafal itu adalah bacaan kita sendiri. Seperti saya sebut tadi ya, dibaca berulang-ulang dulu.
lalu dihafal ya. Itu. Jadi kalau sandarannya murattal memang bisa hafal, cuma sangat terbatas ya. Sangat terbatas, dia harus bergantung pada intonasi itu. Itu kelemahannya. Makanya tetap bagaimanapun ya berikan waktu kita untuk duduk bersama Quran. Ya, duduk berapapun tentu sesuai target yang ingin kita capai. Ya. Itu sehingga tetap sandaran bacaan itu adalah bacaan kita sendiri. Nah, itu kelebihannya nanti saya mengistilahkan itu kita bebas berekspresi nanti saat murojaah ya. Apalagi kalau dalam istilah Imam Al-Jazari ya dalam kitabnya Nasr fi Qiraatil Ashr ada satu hal yang disebut tasannu ya. Tasannu itu membaca tapi sebetulnya dia tidak tadabbur tapi dibuat-buat sehingga kemudian disebut sebagai takalluf dalam tilawah ya. Termasuk dalam kitab Mukhtasar Minhajul Qasidin Imam Qudamah rahimahullah juga mewarning jangan sampai kita ini sesungguhnya seolah menikmati Quran padahal kita hanya menikmati intonasinya. Ya, itu lain loh ya. Menikmati Qurannya sama hanya memang intonasi itu nada itu nagom ini juga penting ya, juga kemudian dianjurkan untuk diperbaiki. Kalau kata Imam Nawawi rahimahullah itu untuk menunjang tadabbur. Ya, untuk membantu tadabbur ya. Termasuk supaya kita ini lebih enjoy dalam membaca Quran, yaitu anjuran memperbagus suara. Ya. Tetapi jangan salah fokus, ya jangan dibawa fokus, jadi fokus hanya di nagom saja. Atau kalau dalam menghafal itu akhirnya jadi bergantung, ya bergantung. Kalau kita bergantungnya itu pada bacaan kita sendiri, insya Allah kita bebas berekspresi. Tentu dengan suasana hati yang berbeda kita akan membaca, tentu ya intonasinya nggak sama, gitu ya. Itu ya, jadi itu poinnya. Jadi rekomendasi saya tetap harus berikan waktu buat duduk dengan Quran. Ya, sesibuk apapun lagi kita semua sibuk. Berikan waktu, ya, bukan disempatkan, tapi sempatkan waktu itu, tetapkan sesuai dengan target yang ingin kita capai. Nah, itu. Jadi konsekuen, yang penting target yang ingin kita capai itu terjaga, ya. Jadi betul-betul terjaga. Nggak muluk-muluk misalnya kita apa sebulan satu surat cukup misalnya, jadi mungkin, tapi nambah terus, gitu, itu, ya. Berikutnya terkait dimulai dari mana, ya. Jadi sebetulnya bisa dimulai dari mana saja, cuma memang saran saya itu memang paling bagus kalau itu berurutan, ya, tidak lompat-lompat. Jadi ada yang misalnya surat-surat pilihan itu kelemahannya itu susah kontrolnya, ya kelemahan. Kalau kita ini ngapalnya itu tidak berurutan, itu memang kadang kelemahannya susah mutabaannya. Ya, kalau berurutan itu enak memutabaannya, mengontrolnya itu lebih mudah. Tapi secara umum ya untuk memulai ya mulai dari yang mudah saja. Jadi sama misalnya dari surat-surat pendek juga boleh, dari An-Naba juga bisa. Intinya apalagi buat ke anak ya misalnya supaya dia terlalu berkesan menghafal itu mudah. Ya, menghafal itu mudah maka mulai dari mudah juga. Nanti dia pengen nambah ke 229 ya. Kalau biasanya kalau saya membuat program itu biasanya memang 5 juz terakhir kalau target banyak ya. Jadi juz 30, 29, 27, 28, 26 ya. Lalu kemudian ke juz 1. Ya. Itu biasanya kalau saya membuat program yang memang targetnya 30 juz ya. Tujuannya apa? Pertama memang kalau di 5 juz terakhir atau sering disebut al-mufassal ya kalau istilah itu. Mufassal itu sebenarnya dari surah Qaf ya. Itu pilihan redaksi kalimat itu lebih bervariasi. Ya, lebih banyak. Kalau saya dulu ketika menghafal memang plus saya ingin belajar bahasa Arab, ceritanya baru mulai belajar ya. Menambah mufradat. Saya jadi menambah mufradatnya dari Quran. Jadi sambil menghafal saya lihat terjemahnya. Ya. Terus sampai satu halaman itu saya sudah paham semua artinya. Saya baca berulang-ulang sambil memahami maknanya, terus saya hafalkan. Dengan begitu mufradat saya bertambah terus. Gitu. Sisi lain ya. Nah, sisi lain kemudian itu dan itu lebih lengkap. Kalau di 5 juz terakhir itu memang pilihan mufradatnya itu jauh lebih banyak. Maka kemudian ketika menghafal juz 1 itu langsung bablas saja. Mudah sekali. Pertama dari sisi pilihan katanya juga lebih mudah. Ya. Ya kita di juz amma itu kan lebih bervariasi ya. Ada misalnya wan nazi'ati gharqan wal 'adiyati dhabha gitu kan. Itu hal-hal yang
memang dari situ juga termasuk untuk berlatih. Maka sekali lagi, kunci utama sebetulnya berurutan, ya, diupayakan berurutan. Berikutnya, upayakan ya pilih saja yang kita anggap mudah, ya. Misalnya secara umum misalnya juz amma. Kalau saya dulu itu memang asalnya saya juz amma belum hafal, baru surat-surat pendek dari At-Takatsur sampai An-Nas, ya. Tapi saya mulai menghafal itu karena tugas sebenarnya aslinya, ya, itu juz 29 separuh, ya, surat Al-Jin sampai surat Al-Mursalat. Itu yang saya hafal. Maka saya sebut di buku ini, boleh jadi kita awalnya menetapkan target itu nggak besar. Tapi setelah kita merasakan enjoy, ya, menghafal, kita nambah sendiri. Maka tidak ada masalah awalnya kita targetkan kecil saja. Ya. Saya sendiri dulu cuma setengah juz 29 aslinya. Ya, surat Al-Jin sampai Mursalat selesai, separuhnya lagi lah. Ya, Al-Mulk sampai Nuh. Ya. Surat 9 hafal, masa juz amma enggak? Akhirnya juz amma saya hafalkan dari An-Naba. Ya, dan An-Naba sampai An-Nas. Kenapa saya sampai An-Nas walaupun sudah saya hafal dari At-Takatsur sampai An-Nas sebelumnya? Karena hafalan sebelumnya yang dari kecil itu bacaannya berantakan. Ya. Makanya bacaan yang berantakan itu memang pengalaman saya tidak bisa diedit. Dia harus dihafal ulang. Walaupun lebih mudah. Ya, lebih mudah. Saya hafal ulang itu. Ya. Baru saya tambah juz 8, 7, seterusnya sampai kemudian ke seperti saya sebut tadi juz 1. Kayak saya dulu itu 4 juz terakhir, ya, 4 juz terakhir, juz 7 langsung ke juz 1. Jadi sehingga yang terakhir saya hafal itu juz 26. Gitu. Jadi itu kaitannya permulaannya. Tapi yang paling penting adalah yang pertama adalah dimulai, ya. Kuncinya dimulai. Itu, dimulai dari yang mudah, ya, dan konsisten, insya Allah kita akan ingin nambah yang lain. Kemudian kaitannya dengan mengatur waktu, memang saya sebut pengaturan waktu ini jelas, ya, itu harus dibagi antara waktu kita tilawah, ya, waktu kita menambah hafalan, waktu memurajaah hafalan baru, dan murajaah hafalan lama. Jadi ada 4 pembagian, ya. Ya, ada 4 pembagian. Itu. Jadi, ya itu konsekuen sesuai dengan target, ya. Jadi targetnya kalau ada yang misalnya intensif di lembaga itu nambahnya tiap hari. Ya tetap porsi itu harus dibagi, ya, bagaimanapun. Tidak bisa kemudian kan seringkali begini. Ini gambaran sederhana, ya. Pertanyaan paling sering muncul di bulan Ramadan. Ya. Antara kita mana kita dulu ngejar target khatam banyak, tapi bacaan berantakan gitu, bacaan cepet-cepetan, nggak memperhatikan tajwid, atau tetap bertajwid tapi waktunya agak lama, gitu. Atau target khatamnya kurang. Maka saya jawab bagusnya sih bagus dan banyak. Gitu. Pasti akan muncul pertanyaan kedua kan? Loh, berarti waktunya lebih lama dong? Sudah pasti. Itu istilahnya aksiomatik atau badahi. Ya, seringkali memang kita nggak melakukan apa-apa, membayangkan target yang besar. Ya, karena apa? Ternyata kita ini pingin hasil lebih besar tanpa mau berkorban lebih besar. Itu faktor utamanya. Ya, jadi sesuai target saja, tetap harus dibagi. Ya, memang porsinya begitu. Antara tilawah, menambah, ya. Ada juga kalau saya dulu memang menambah nggak full, ya, dan nggak saya bagi rata. Saya modelnya dulu kalau menghafal itu 1 bulan itu 1 juz, ya. Itu saya hafal dalam waktu 10 hari. Jadi 1 hari 1 lembar. Tetap setiap hari itu ada pembagian memurajaah hafalan baru dan hafalan lama. Sama membaca atau tilawah, ya. Lalu kemudian sisanya 20 hari di setiap bulan itu memang tidak menambah hafalan. Hanya menguatkan hafalan. Gitu. Sehingga targetnya tadi berapapun hafalan saya siap untuk diperdengarkan. Sehingga waktu kemudian saya setor ke Ustadz, ke Musrif, pas sampai 30 juz, ya, ditanya oleh Ustadz, kapan siap tasmi' 1 majelis? Besok Ustadz. Ya. Saya bilang begitu. Hari ini saya setor halaman terakhir, ditanya kapan siap setor 30 juz, saya bilang besok. Kenapa? Saya terapkan strategi itu. Strategi berapapun yang saya setor terjaga. Itu. Jadi itu prinsipnya, ya. Jadi memang jelas itu harus dibagi, ya. Jadi tetap harus dibedakan. Bagaimanapun ingin hasil lebih, berikan pengorbanan lebih. Itu suatu hal yang niscaya. Ya. Selama tadi kan pertanyaan bulan Ramadan tadi selalu mengatakan kan berarti lebih. Dengan kita mengatakan begitu berarti waktunya lebih dong. Kita sudah paham, cuma pura-pura nggak paham gitu ya. Jadi kita masih belum
berikan pengorbanan lebih. Ya, intinya sesuai target lah, sesuai target yang diinginkan. Kalau lebih besar ya waktunya lebih besar ya. Dan pembagian waktunya lebih rigid juga. Semakin cepat waktu yang ditarget, misalnya dengan target besar, waktunya lebih cepat misalnya, maka tentu pembagian waktu ini lebih rigid lagi. Itu jelas. Ya. Bagi lembaga itu juga harus diatur. Ya, bagi lembaga yang menyelenggarakan harus memperhatikan porsi-porsi itu. Ya. Jangan kemudian hanya memberikan waktu setoran saja. Ya, jadi itu harus betul-betul diperhatikan dan dimutabaah. Tapi itu ya, ini langsung sudah ada langsung yang di chat, saya bacakan aja ya. Tentang waktu yang terbaik ya. Pertanyaan berikutnya langsung saya jawab satu-satu ya. Itu yang terbaik dalam menghafal. Yang terbaik itu adalah yang paling realistis kita kerjakan. Kalau saya berkata itu ya. Jadi yang terbaik itu adalah yang paling realistis buat kita. Memang ada waktu-waktu afdol ya. Kalau dalam soal adab ya di kitab Imam Nawawi At-Tibyan fi Adab Hamlatul Quran, ada waktu-waktu afdol membaca Quran, misalnya sebelum subuh ya, atau ba'da subuh, ba'da maghrib, itu ada waktu-waktu afdol. Tapi dengan kondisi misalnya kita mandiri ya, tentu di lembaga bisa diatur. Kalau di pesantren mengatur waktu-waktu prime time, waktu-waktu yang waktu paling fresh, pagi hari ya. Waktu murojaah juga diatur dalam kondisi yang paling fresh ya. Tapi secara umum ya seperti saya tekankan tadi, waktu terbaik kita adalah waktu yang paling konkret bisa kita kerjakan. Tadi saya sebutkan ditetapkan prime time dan dipatuhi. Bukan waktu capek, betul ditetapkan tapi waktunya lelah sekali. Waktunya capek sekali, ini juga nggak efektif. Ya. Jadi sekali lagi yang paling konkret. Karena apa? Sebaik-baik amal itu adalah yang dikerjakan. Sekali lagi, saya sebut di tips ini, sebaik-baik tips adalah yang dilaksanakan. Ya. Termasuk misalnya kita mau ngejar sholat witir nih. Ada waktu istimewa di sepertiga malam terakhir, tapi kelewat mulu. Ya. Maka yang paling konkret kita kerjakan pada isya, tapi terlaksana. Misalnya. Atau kita mampu konsisten di sepertiga waktu terakhir, alhamdulillah. Ya, sebagaimana dua-duanya dipuji oleh Rasulullah SAW. Yang pertama Abu Bakar As-Siddiq selalu witir ba'da isya. Dikatakan akhadta bithiqah. Engkau orang yang hati-hati. Umar bin Khattab selalu di akhir malam. Dikatakan akhadta biquwah. Engkau orang yang kuat. Gitu. Makanya dari situ saya mengatakan yang paling konkret, yang paling baik adalah yang paling konkret. Sebaik-baik amal adalah yang dikerjakan ya. Gitu. Kemudian pertanyaan berikutnya tentang all out ya. Supaya kita ingin all out menghafal Quran namun dibarengi dengan semester akhir ya. Ya seperti saya sebut tadi sama kayak saya ya. Saya bahkan kuliah dan bekerja ya. Jadi makanya kita atur waktunya. Saya biasanya memang kan jadwal ujian itu sudah tertentu ya. Memang di masa ujian saya tidak menambah hafalan, tapi memang murojaah tetap. Ya, itu ngatur kan itu sudah terjadwal nih. Makanya target itu supaya kan selesai, ya terjaga. Seperti saya sebut tadi ya, seringkali memang kalau kita hanya melihat diri kita sendiri, kita merasa beban kita paling besar, paling banyak. Saya rasa tidak ada masalah ya kaitannya dengan kuliah ya, apalagi sama-sama proses belajar. Bahkan, insya Allah seperti saya sebut tadi. Allah akan berikan keberkahan pada waktu kita. Seringkali kita ini kan ngejar target, waduh ini banyak materi yang belum dipelajari dan sebagainya. Ini karena kita nggak bisa memanage waktu. Ya, memang harus ekstra ketat. Atau mungkin Quran kita tinggalkan saat ujian, kita nggak tilawah, nggak murojaah. Ya, ini yang terjadi sudah baca seharian nggak paham dan besoknya nggak bisa jawab. Ya, nggak ada yang keluar juga yang kita baca. Gitu ya. Tapi dengan kita, ini Allah yang ngatur ya, ini pengalaman saya. Ya, jadi mungkin kita waktu seperti berkurang untuk Quran. Tapi ketika kita baca, Allah berikan kefahaman, yang kita baca keluar semua. Gitu ya. Gitu. Jadi intinya jangan ragu-ragu memberikan porsi waktu buat Quran. Ya, sekali lagi jangan ragu memberikan porsi waktu buat Quran dan Allah akan berkahi waktu kita. Ya. Jadi tentang totalitas ini, all out ini maksudnya saat kita menetapkan target dengan Quran, berikan porsi yang baik. Ya. Tentu bukan berarti kemudian kita harus nganggur-nggur betul. Ini juga mindset saya dulu memang. Makanya saya sebut tadi salah satu syarat tambahan
yang sering dibuat itu adalah kalau saya ingin hafal kayaknya saya nggak boleh beraktivitas apapun. Ya. Akhirnya alasan tugas kuliah dijadikan kambing hitam, tugas orang tua jadikan kambing hitam, pekerjaan jadikan kambing hitam kan gitu. Karena kita membayangkannya dengan syarat baru. Syaratnya bayang kita all out itu ya nganggur, senganggur-nganggurnya gitu. Walaupun misalnya ada yang memang Allah berikan kenikmatan dia bisa full seperti di santri mat tahfidz, ya tentu itu jauh lebih bagus ya. Artinya jangan disia-siakan juga gitu ya. Artinya bukan berarti yang tidak demikian itu dijadikan alasan ya. Itu yang penting dipahami. Artinya memang sekali lagi pengaturannya kalau saya tadi strateginya tetap kayak apapun baca Quran nggak boleh ditinggalkan. Murojaah itu adalah zikir seumur hidup. Amaliyah wajib penghafal Quran. Kapanpun, kondisi kapanpun. Ya. Tapi memang untuk target menambah itu bisa kita siasati. Kalau saya biasanya memang di waktu UAS, misalnya ujian, itu memang tidak ada target menambah. Ya, itu. Jadi kita atur. Nah, dia murojaah. Sehingga tetap tercapai juga semua. Kemudian ada pertanyaan berikutnya adalah tadi kalau ini secara personal ya, mulai di usia berapa? Jadi seperti saya sebut tadi, saya berbasic umum ya, berpetualang. Itu kemudian mulai menghafal itu ketika saya memulai belajar bahasa Arab juga dari nol. Ya, dari bebarengan antara saya menghafal dan belajar bahasa Arab dari nol itu sehingga saling menunjang. Jadi saya belajar bahasa Arab itu menunjang hafalan saya menambah kosakata saya bahasa Arab tadi. Itu berarti ya sekitar usia berapa? 19 ya. Itu 19. Artinya kan saya setahun keluar SMA itu bekerja sebagai penjaga wartel sama kuliah jurusan administrasi bisnis ya, D1. Baru kemudian waktu itu sebenarnya cita-cita saya ya, tidak keinginan saya kan saya ini basicnya umum, bidang sosial, pelajaran favorit saya dulu itu ekonomi akuntansi ya. Jadi obsesi saya karena keluar SMA itu nggak punya keahlian, ya saya harus kuliah D1 yang cepat supaya punya keahlian dulu. Lalu saya pengen kuliah sesuai dengan obsesi saya. Ya, itu. Jadi bidang sosial pokoknya akuntansi atau mungkin manajemen atau mungkin ekonomi atau mungkin sosiologi itu yang memang di SMA dulu nilai-nilai tertinggi saya di situ, termasuk tata negara. Ya. Jadi saya posisinya begitu. Akhirnya saya harus cari keahlian dulu sambil kerja yang nggak butuh keahlian, jaga wartel. Kemudian saya ingin kuliah lagi, ya, bekerja lebih baik. Sebetulnya sudah Allah kabulkan, ya, artinya ketika saya kuliah D1 itu ada tugas magang. Saya waktu itu magang di Kanwil Dinas Tenaga Kerja Provinsi Jawa Timur. Dan ketika saya bekerja mungkin dipandang oleh kabaknya itu, oh ini kok bagus, disuruh kerja di situ, ya sini aja. Nah, tapi keinginan saya untuk belajar Al-Quran waktu itu bahasa Arab sudah sangat kadung sangat kuat, ya, sehingga saya memilih saya sudah terima gaji pertama saya di Kanwil Tenaga Kerja Jawa Timur itu bagian sertifikasi para TKI, ya, saya masih ingat itu saya mengundurkan diri untuk kuliah lagi bahasa Arab waktu sudah ada program gratis. Lalu saya beralih profesi menjadi marbot masjid, ya. Disitulah saya kemudian menghafal selama kurang lebih 2 tahun. 2 tahun saya akan daftar Lipia, ya. Jadi saya selesai di semester awal di Lipia. Jadi kurang lebih saya menghafal 30 juz itu dengan pola saya kuliah dan bekerja selama 2 tahun setengah. Jadi kuliah dan bekerja, ya. Itu sebetulnya kalau itu porsi pesantren, ya, porsi pesantren 2 tahun setengah selesai 30 juz. Tapi saya tidak pesantren. Ya, jadi dengan bekerja dan kuliah. Gitu. Nah, kemudian itu ya, sehingga itu selesai 2 tahun setengah itu, 2 tahun setengah, dan tinggal kemudian ya selanjutnya ya amaliyah seumur hidup, kita harus terus menjaga hafalan kita. Kemudian dalam hafalan wajib tegur jelas, ya, jelas harus, karena hafalan itu harus diperdengarkan, harus ditasmi'kan. Ya, tetap mungkin prosesnya bisa otodidak seperti saya dulu karena tidak di pesantren, ya. Tapi memang hafalan itu harus diperdengarkan ke guru. Dan ini sudah menjadi ketentuan yang semua buku ada, ya. Semua part ustadz yang memberikan tips pasti ada poin harus diperdengarkan ke guru. Itu jelas, ya. Karena jika tidak
Ya, hafalan itu nggak bisa kita edit sendiri. Kita baca mushaf pun, karena ini sudah di kepala hafalan, tetap nggak teredit. Maka tetap harus ada guru, ya, itu jelas. Lalu ini waktunya sudah, ini saya jawab secara singkat, Mas, ada 2 pertanyaan lagi. Apa? Setiap mau mulai murajaah atau menghafal, gangguannya banyak. Dibandingkan dan sebagainya. Ini perlu kita muhasabah, ya. Jadi muhasabahnya, ya, pertanyaannya mungkin kenapa kok selalu ada, itu ya. Kenapa masalahnya selalu ada? Boleh jadi kalau saya introspeksi pada diri saya, ya. Boleh jadi ini adalah ujian kita. Ujian kita seberapa serius kita, ya. Maka ketika kita memang komitmennya sangat kuat, insya Allah Allah yang akan mengatur. Ya, mengatur yang namanya anak nangis nanti Allah atur waktunya. Anak sakit waktunya diatur juga. Ya. Allah yang menentukan waktu itu. Kita nggak bisa menolak kejadian yang Allah kehendaki. Ya. Itu. Maka faktor paling penting adalah muhasabah. Ya, seberapa tentang hati kita, orientasi kita, kesungguhan kita. Ya. Maka saya sebut tadi, ketika komitmen kita kuat, niat kita luruskan terus, Allah yang memberkahi waktu itu. Jadi selalu ada kemudahannya. Ya, selalu ada kemudahannya. Yang namanya sakit dan sebagainya akan datang tepat pada waktunya. Itu Allah yang ngatur. Yang namanya kesibukan itu tepat datang pada waktunya. Ya. Tapi mungkin untuk menguji keseriusan kita perlu dipentokin dulu, gampangnya kalau pada saya, ya. Dipentokin dulu kira-kira kita teruji atau tidak. Ya. Tapi kalau kita kalah kepentok mulu, kita nggak akan berhasil melewati itu. Tapi kalau kita bisa berhasil melewati dipentokin, ya, maka insya Allah halangan-halangan itu tidak akan terlalu banyak. Bahkan bisa jadi tidak ada. Ya. Termasuk ngantuk, ya. Saya punya tulisan apa? Mungkin bisa di googling tadi. Sekali lagi ada 3 jenis ngantuk ketika membaca Quran. Itu semua tulisan saya, walaupun banyak dikopas di berbagai apa web dan sebagainya tanpa mencantumkan apa nama saya, tapi itu semua tulisan saya. Bisa dicari apa 3 jenis ngantuk ketika membaca Al-Quran. Ya, jadi itu bisa dicari. Ya, ngantuk itu ada yang ngantuk karena kurang tidur. Cirinya dialihkan aktivitas apapun tetap ngantuk. Ya. Ada ngantuk karena kesehatan matanya. Cirinya atau mata lelah, ya, bisa juga. Cirinya itu ngantuk itu hanya terjadi kalau sedang membaca. Baca apapun. Ya, mau baca Quran atau baca WhatsApp pun tetap ngantuk juga. Ya. Itu. Cirinya itu bisa dilihat dari cirinya, ya, kategori ngantuk itu. Kemudian tapi kalau dialihkan aktivitas selain membaca, ngantuknya hilang. Berarti ini yang bermasalah kesehatan mata. Ya. Tapi kalau ngantuknya itu pas baca Quran saja, ini yang bermasalah adalah kesehatan hati. Ya. Kata Utsman bin Affan radhiyallahu anhu, "Lau tahurat qulubukum masabi'tum min kalami rabbikum." Kalau hati kalian bersih, kalian nggak akan puas, nggak akan pernah cukup dari membaca kalam Rabb kalian. Saya kira hati-hati. Kalau ngantuk itu hanya muncul saat baca Quran, ya itu. Tapi dialihkan baca WhatsApp, baca buku yang lain, hilang ngantuknya. Hati-hati. Ya. Ya. Jadi sekali lagi, hati-hati kalau penghalang itu selalu ada, maka kita harus introspeksi. Kita patut renungkan firman Allah di surat Fatir, ya, disebut bukan surat Fatir, surat Az-Zukhruf, ya. "Amman ya'shu 'an dzikrir rahmani nuqayyid lahu syaitanan fa huwa lahu qarin wa innahum la yasuddunahum 'anis sabili wa yahsabuna annahum muhtadun." Ya. Hati-hati ketika hati itu berpaling dari peringatan Ar-Rahman. Ya. Maka Allah akan kuasakan syaitan kepadanya dan setan ini akan selalu menjadi qarin baginya, menjadi pendamping. Ngapain dia mendampingi orang? Wa innahum la yasuddunahum 'anis sabil. Dia akan menghalangi terus dari jalan yang benar. Tapi hebatnya setan kalau menggoda, yang digoda ini merasa mendapat petunjuk. Ya. Wa yahsabuna annahum muhtadun. Saat kita mau berangkat ngaji, tahu-tahu ada halangan. Oh, mungkin ini petunjuk kalau saya memang belum saatnya berangkat. Nah, itu masalah. Ya. Jadi sekali lagi, kunci utama adalah introspeksi. Kenapa selalu muncul? Dan selalu di jam Quran. Nah, itu perlu introspeksi. Ya. Kemudian ini cukup saya tunjukkan yang ada di chat saja, ya, karena waktunya sudah lewat. 2 lagi. Yang pertama, terkadang mengingat posisi huruf hamzah dan ain, sin dan sebagainya sering terbalik.
Itu seperti saya sebut tadi ya. Makanya bacanya itu secara lantang. Biasanya terjadi kalau kita proses menghafalnya dengan bacaan pelan. Ya. Maka ketika kita baca lantang, ya ini yang terjadi. Sering muncul keraguan ya antara mana sin, misalnya yauma yakunun nasu kal farasil mabsus. Itu mana sin, shin, ta itu ada semua kan? Di surah Al-Qari'ah. Makanya kita baca lantang. Yauma yakunun nasu kal farashil mabthus. Begitu. Maka jelas yauma yakunun nasu sin. Kal farashi shin. Mabthus ta. Sekali lagi, pertanyaan ini seperti saya sebut tadi, itulah kelemahan kalau kita proses menghafal itu tidak mengeluarkan suara. Ya, atau dengan bacaan cepat. Itu kelemahannya di situ. Akan banyak keraguan ketika kita baca lantang atau baca lambat, terbalik. Jadi metodenya tadi, dalam proses menghafal, bacalah dengan lantang dan lambat. Ya. Dan terakhir, ada tipe orang yang lambat hafal atau hafal cepat lupa. Ya. Jadi sekali lagi, menurut saya tidak ada tipe. Ya, tidak ada tipe. Ini yang perlu diluruskan. Ya. Karena Allah menjamin semua mudah. Kita membuat tipe inilah, ini salah satu penghalang menurut saya. Ya, aduh saya tipenya ini bukan tipe penghafal misalnya. Atau saya bukan potongan menghafal. Atau saya ini tipe lambat dan sebagainya. Enggak ya. Hilangkan persepsi itu ya. Jadi hilangkan persepsi itu. Jadi kita seperti saya sebut tadi. Jadi awal yang kita butuhkan hanyalah kita serius. Mujahadah sebaik-baiknya. Ya, hilangkan persepsi itu. Atau ke anak mungkin untuk materi lain oke, ya, selain Quran ya. Untuk selain Quran oke lah kita bisa mengatakan oh ini tipe kinestetik, oh ini tipe apa visual, tipe apa gitu ya, anak. Oke lah dalam pendidikan, tapi untuk Quran ini beda ya. Hilangkan teori-teori itu. Kita cukup memenuhi syarat fahal mim mudzakir. Ya. Mungkin untuk materi lain itu jelas ada takhassus, ya spesialisasi. Selain Quran ya, ada bakat yang berbeda satu orang dengan yang lain. Ya, tapi kalau Quran karena ini langsung jaminan dari Allah Subhanahu wa taala, ya maka kemudian yang kita butuhkan hanya memenuhi satu syaratnya fahal mim mudzakir. Ya. Tapi selesai itu, ini sudah lewat